Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada penghujung tahun 1987 tahun ke-8 berdirinya Balerong Group Jakarta, kami dapat kesempatan menampilkan sebuah paket spesial, yaitu ceramah adat Minangkabau, dan kami beri judul Kepribadian Minang. Kalau salarui salam menangko, kami datang menemui para penggemar cerita-cerita drama dan bertemakan adat dan agama. Maka kini kami mencoba jo bantu ceramah. InsyaAllah dengan versi baru kiranya pesan-pesan Balerong akan lebih luas dan mantap mencapai sasarannya. Dan seandainya masyarakat menghendaki, maka serial berikutnya akan menyusul secara berkala. Akan kami coba mengangkat permasalahan sampai di mana peranan adat dalam pembentukan pribadi manusia Minang, biar secara perorangan ataupun secara kelompok. Tentu saja sampai bate-bate dan mungkin dan patut kita jangkau. Nusana penanganan kami hormati. Tak kalau ambo tagak di corong studio rekaman waktu membuat kaset ambo membayangkan sedang menghadiri majelis anak-anak muda Minang. Satu forum di mana sedang berlangsung dialog antara mamak jo kemanakan. Sedang berkomunikasi antara adik jo kako atau sedang berbincang-bincang anak jo bapaknya. Dan sebenarnya lah, sajak semululah terpasang niat dalam batin. Kalau materi kaset nangku ambo alamatkan kepada generasi penerus Minangkabau di rantau ataupun di kampung. Tapi alangkah berbahagianya kami, sekiranya penyajian ringan nangku adu ju manfaatnya kepada generasi na lebih tua, minimal sebagai bahan perbandingan. Mudah-mudahan saja. Angku-angku dun sanak penangan. Secara jujur kami akui bahwa kalau dipandang dari segi penguasaan ilmu adat, rasanya sio-siolah kami menatiangkan ceramah serupa iko alun baban batu digale. Kami katakan itu sebab berbicara mengenai adat adalah berbicara tentang kemanusiaan. Baik itu luasnya ruang lingkup permasalahan dan menjadi wawasan adat Minang itu sendiri. Tidak saja kultural, skopnya mencapai bidang sosial, bidang ekonomi, politik, agama, hukum, dan lain sebagainya. Terlalu kompleks memang. Apalagi bagi kami yang tidak sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Namun samantang pun itu, didesak oleh hak dan kewajiban sebagai warga Minang dan cinta Minang, ditambah dengan beban moral sebagai pemangku adat, maka kami merasa terpanggil untuk berbuat. Sampaikan walau seayat, itulah modal kami. Engkauku, saja beredarnya cerita kaset di Simpang 2, secara langsung kami mengamati animo generasi muda terhadap adat Minang. Kesimpulan kami ialah, di satu pihak sangat memprihatinkan bahwa adatlah kehilangan pamor dalam pergaulan modern. Orang kini cenderung memasuki kehidupan praktis, sifatnya individual dan polanya materialis. Adat tidak lagi relevan untuk diperbincangkan, apalagi untuk dianut ditaati. Falsafah hidup ala Minang tinggal kenangan. Inyolah punah dilanda badai seleksi nilai. Akan tetapi, dari pihak lain kami menampak bahwa ada semacam kerinduan bagi sekelompok pemuda untuk mengetahui adat. Apa dan bagaimana itu adat? Unsur apa yang mempertemukan pandang antara moral Islam dan moral adat? Apa yang unik dan kenapa mengko populer sampai diteliti orang luar? Nyo mencari dan mencari. Di kakek-kakeknya wabuange dan indak barasuk lain untuk menemukan api yang pernah nyala dahulunya. Dibacanya buku tambo,
Alun Nabi salaman diletakkannya sebab isinya batele-tele. Di balik-baliknya cerita kabar ternyata bacaan anak SD. Diteliti bukunan lain, kaku dan dogmatis atau terlampau formal kurang mendasar. Kemudian diajaknya datuk-datuk berkonsultasi, ditanya kian kemari dibanding dia bisa, akhirnya buntu. Sebab mamak mati ketakutan tuahnya rasul ketempi. Diadukannya diskusi semua gadang, percuma. Kusia buto, kudo pun buto, orang menumpang buto pulau. Dan yang paling mengecewakan mereka ialah sirnanya praktek adat dalam masyarakat adat itu sendiri. Jajak lipua baun lah hilang lanyuk buruan dalam rimbu apa ketenggang jangan lupa. Sayang sekali. Namun sesuatu yang menggembirakan adalah dengan nampaknya kesungguhan mereka untuk tahu. Dan terlepas dari motivasi keinginan tahu mereka itu, sewajarnya lah kita mau duakan tangan menyambut itikat bayi anak kemenakan kita. Untuk itulah, sekadar membantu memberikan arah, kami sibakkan sama Jubaluka merambah jalan setapak. Mudah-mudahan basuh juo jalan raya titian batu menuju ranah yang kita cito, yaitu pewarisan adat dari mama Kakamanakan. Limbak nandari pada itu, seibarat orang mana buawannya, ko ado nan boneh siso balam, nyu tumbuh di tapi pasemayan lambuak lah naknya bapucuan. Nyampang lai maurak daun, pindahkan ke tengah sawah, tolong biaya disiangi. Kok layun tuang kemuju aku mak, nyu rimbun daunan mudo, maurai babuah labek batangkai baduyun-duyun pulang ke juo karang kiang. Tapi pulau, sekiranya ampo padi ketampang, malang malah tiburi kita malu nak kami gunggong surang. Padu marintang petahunan impokkan saja di pamatang anyuikan di lantamaya ke bumulu dua jadi jual. Kemudian kepada wangku-wangku nenek mama ahli adat, langkuk serato cedek pandai, urang nan aris cendokio ambo bemohon. Baringan mama menyapu jaman agua. Tolong manjak ke batuka tayar yang bersama mendatakan. Sebab awah dia itu. Ambo kok sasek gawanan banyak. Dek salah mulai di mangayam nyobung kuat lapiak di tangah. Rusak adat binasa undang cabuah labuek orang dahulu samu berutang kita isu. Nembak sekarang kini nangko. Tembilang di rumpun lansik tasanda samojo sariak rantai bilubu ate parang. Ambo bilang sadunan dape. Nan tinggal untuk nan jadi bangkalai datuk menyudahkan. Nak duo pantun saya bilang, kayu kalek kayu surian disamak tumbuh keduanya. Paharek duduk kemanakan mamak pemulai bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai suatu puak dari rumpun ras Melayu, Minangkabau lah lama dikenal di kawasan Asia Tenggara, bahkan hampir di seluruh dunia peradaban, di timur ataupun di barat. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropah menjelajah ke Asia Timur, atau ke belakang lai sebelum orang-orang India, Parsi, Jo Tiongkok tiba di Kepulauan Nusantara, Minangkabau pula tasabi-sabi juga. Akan tetapi sampai kini alun ado berita sejarah yang terperinci mengenai kerajaan Minangkabau kuno. Banyak pertanyaan yang alun terjawab. Pabilo masuknya Minangkabau muncul di Sumatera. Siapa pendirinya, siapa raja-rajanya, sampai di mana wilayah talukannya. Ba'a bentuk pemerintahannya dan lain sebagainya. Ndak surang pun ahli sejarah dan buka suara. Apa boleh buat? Kalaulah kita bertanya kepada tuan-tuan para ahli, apa sebab keterangan tentang negari kami kalam, Tuan? Seakan-akan kami pun tak pernah ada dahulunya. Maka spontan mereka akan menjawab, karena negari angku tidak meninggalkan bukti-bukti ilmiah sebagai bahan penyelidikan sejarah. Memang Minangkabau sangat minim jo prasasti. Dan yang paling parah, kita tidak punya tulisan seperti halnya suku Jawa, suku Batak, Lampung, dan Bugis, dan mencatat perjalanan sejarah negarinya. Untung sajalah ada sebuah candi bertulisan Jawa kuno di Sungai Lanse, dan menerangkan kedatangan Aditya Warman ke Tanah Minang. Kini candi itu diletakkan di Museum Nasional Jakarta.
Nah, itulah hanyunan Bajaso meninggalkan bukti bahwa Minangkabau pernah jaya pada abad keempat Balai Masehi. Tapi sesudah itu hilang lanyuk pulau ceritonyo sampai kemudian orang Eropa masuk ke Sumatera Barat. Pusanak penanya, ambo ingin mengatakan bahwa sabananya Minangkabau punya sumber sejarah dan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber nan tak kalah nilainya dari setumpuak candi-candi, prasasti atau tulisan-tulisan purbakala. Apa itu? Ialah Tambo dan Kaba. Tapi sebelum kalimat ambo habis, para ahli sejarah akan membantah bahwa pendapat itu adalah tidak masuk akal. Pendapat ngawur asbun bakatai-katai cerawaknya. Sebab apa itu? Tambo atau Kaba tak lain dari kumpulan cerita-cerita legenda. Atau setidak-tidaknya menurut salah satu buku yang pernah membaca bahwa Tambo berisi 98% dongeng dan 2% sejarah. Hanya 2%, tidak lebih. Maka kesimpulannya, para sejarawan dan budayawan sependapat menetapkan pada dasarnya Tambo hanyalah sebagai hikayat dari zaman antah berantah. Antai yo antai tidak, tapi banyak bohongnya. Bukti. Diceritakan dalam Tambo, nenek moyang orang Minangkabau adalah Datuk Maharaja Diraju. Beliau ko adik bungsu dari Batigo Bedun Sana. Kakaknya nan tangah Bagala Maharaja Dipang nan turun ke benua Cina. Nan tua Bagala Maharaja Alif asamu asalnya bangsa Rum. Ayah mereka adalah Raja Iskandar Zulkarnain bin Zihis alaihissalam nan dikawinkan bidodari dalam serugo 7 pangke. Sedangkan Zihis alaihissalam ko adalah salah seorang anak Adam dan kurang asuh sampai puluh. Itu kisah dalam Tambo. Nah, kini timbul pertanyaan. Apabila orang Minang kenal Jodabi Adam, di mana tahu kalau di serugo ada bidodari? Dari mana datangnya kata alif sebagai huruf awal dari abjad Arab? Sudah pasti informasi semacam itu mereka terima dari pelajaran agama Islam. Artinya Tambo itu disusun orang sesudah Islam masuk ke Minangkabau, baru kira-kira 400 tahun lalu. Sebelum itu, antah. Nah, mereka lanjutkan. Nampaknya Tambo ingin mengatakan bahwa orang Minangkabau adalah bangsa super, bangsa terpandang di dunia. Sebab di zaman dulu, dunia pernah diperintah oleh 2 kekuatan adik kuasa, yaitu Roma di barat dan Tiongkok di timur. Dan kekuatan ketiga adalah Minangkabau di Pulau Pacu. Dua-dua semua rendah, tagak semua tinggi, setingkat sederajat di negara-negara raksasa di dunia. Hebat. Hebat bukan? Nah, bukti lain. Menurut satu versi silsilah Tambo yang pernah kami baca, adapun Datuk Maharaja Dirajo baranak sepasang anak balam. Nah, laki-laki bernama Datuk Suri Dirajo dan padusi bernama Putih Endah Julito. Endah Julito kawin Jorajo Mauli Warman Dewa, dapatlah anak Bagala Datuk Ketemunggungan. Kemudian Putri Rajoko dikawinkan pula Jo Cati Bilang Pandai, layalah anak Baranam, nantu Bagala Datuk Perpatian dan Sabatang. Jadi Datuk Ketemunggungan Jo Datuk Perpatian dan Sabatang adalah cucu langsung dari Datuk Maharaja Dirajo. Sedangkan beliau ko putra Iskandar Zulkarnain, cucu Zihis alaihissalam. Nah, karena Zihis alaihissalam putra Adam nan ke-39, maka kedua Raja Minangkabau ko nan dikatakan Raja berdua berusanak Saibu Balenaya adalah generasi kelima sesudah Nabi Adam, manusia pertama di dunia. Sedangkan sejarah mencatat bahwa Datuk Ketemunggungan dan Datuk Perpatian dan Sabatang sedang memerintah waktu Aditya Warman melakukan kerajaan Minangkabau. Tak jadinya pada tahun 1334 Masehi. Lihat Sejarah Nasional karangan Mr. Muhammad Yamin. Oleh sebab itu nyatalah bahwa orang yang menyusun Tambo adalah manusia-manusia bodoh dan tak tahu memperhitungkan waktu. Des orang yang percaya Tambo lebih pandai lagi karena dia tak ada orang bodoh masuk siswa. Tapi tunggu dulu. Nambek kemanakan menakua menahan malu. Itu baru analisa. Untuk meyakini suatu pendapat, kita mesti membanding, menguji sampai di mana kebenarannya. Kok putih tan sasah, kok hitam tan tapo. Kita ada hak membuat analisa, boleh nak sependapat.
asalkan argumentasinya ditunjang data dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Memang kalau dilihat kepada tokoh-tokoh yang disabui dalam tambo, dihubungkan pulau Jokurun waktu kejadian, nampak sekali ketidakwajaran bahkan kecobalau. Bah kalau disingguangnya pulau Perahu nan tadampa di puncak Gunung Merapi, gunung yang tingginya hampir 4.000 meter di atas permukaan laut, bohong besar itu. Tak mungkin. Batu. Mereka tu batu. Ambo katakan batu karena orang membaca nanta suret dalam tambo, tapi ndak arih jon nanta siret. Nang kene rusak kemenakan. Walaupun kita alun dapat menunjukkan kepastiannya, namun membohongkan seluruh isi tambo atau 98% cerita khayal, alun dapat itu terima. Sebab siapapun tahu bahwa tambo adalah hasil karya sastra tertua di Minangkabau. Ini merupakan kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui penuturan lisan. Sesuai dengan perkembangan, maka gaya bahasa penyampaian dan versi ceritanya mengalami perubahan-perubahan, tapi bobotnya tetap. Sesudah orang Minang mengenal tulisan Arab Melayu, barulah dibutuhkan. Maka seharusnya lah, kalau nak mendanga atau membaca tambo, mesti tahu jo bahasa tambo. Mempelajari Quran, mesti tahu bahasa Arab. Paham jo nausarah, menguasai ilmu bayan, mantik, dan ma'ani. Baik tujuh mempelajari tambo. Harus paham jo bahasa Minang kuno. Bisa menguraikan rumus-rumus dan kode-kode terselubung dan penuh teka-teki. Tanpa itu omong kosong sama sekali. Perbenaran kata yang dipakai dalam tambo adalah kata-kata klasik. Sifatnya semu kabua. Atau dikatakan juga kata klise, kata bayang, kata bemisa. Kalimatnya kalimat bersayap dengan 1000 makna. Maka tanpa menterjemahkan dan kemudian mentafsirkan menurut pengertian yang diisyaratkannya, maka tambo hanyalah merupakan buah khayal dari manusia-manusia bodoh. Kini sianan bodoh. Orang yang mengeluarkan kode forecast ko nam tele atau orang yang menakut nam pandia. Sian. Tapeklah peribahasa orang Minang. Usah diarokkan nampak putih dalam bunga kalau bukan mata batin nama main. Untuk itu dibutuhkan kearifan dalam mempelajari tambo. Kakehkan nanta lamun, kambangkan nanta lipik, baco nanta sirek. Sebab isinya kalau dibalun sebelum kuku, kalau dikambang selebalan. Patut kita pertanyakan kini. Apakah Nandi Mungkasui dengan keturunan Iskandar Zulkarnain adalah anaknya secara biologis? Apa tidak mungkin bidodari hanya sebagai visualisasi dari putri tercantik umpamanya? Atau serugo sebagai lambang kehidupan glamor penuh kemewahan? Indak kau bisa dijangkau pengertian gunung segadang talua ayam mengisyaratkan orang yang datang dari Jawa. Lai kemungkin kata-kata mengiruk kata langit menyatukan bundukan duang tabang ke udara. Ba kalau diartikan vakuasi, mengungsi atau pindah barangkali? Atau gala bungkuak kepada rajo tiang bungkuak sebagai lambang orang yang tak jujur? Maka saderet pertanyaan dan alun terjawab tentang bagaimana, siapa, kapan, di mana dan lain sebagainya, anda-andalah nan akan mempelajarinya dan menjawabnya. Usah dinantikan orang lain ke membukakan kunci kepu awak. Mereka hanya memandang dan nampak, membaca dan tersuret. Akhirnya basuo katu indak jo katu antah. Nah, carilah katunan iyo atau katunan indak. Katukan katunan bone, bangkitkan batang terandam dan sampai lapuak dalam lunau. Kami tinggalkan karangko di kamanakan, sudahkan bangkalai mama, kayamlah pandan dan berturia. Itulah tugas generasi Anda. Silahkan dan selamat bekerja. Baiklah, untuk sementara kita karek masalah tambo sampai di siku. Kita alih ke soal lain sebuah baraliah sinanju. Dusanak pendanga kemenakan dan ambo hormati. Kebudayaan adalah produk dari perilaku dan sikap mental masyarakat suatu daerah. Dan seni sastra yang tertuang dalam tambo, dalam kaba atau dilukis di bait pantun, papatah, bidal, syair dan ungkapan merupakan cermin dari perwatakan orang Minangkabau. Sesuai dengan kepribadiannya, orang Minang jarang menyatukan sesuatu secara gamblang, secara terbuka atau to the point istilah kerennya. Nah kalau itu orang awakku tidak praktis mada tua. Mungkin
Tapi nan pasti orang-orang Minang adalah orang idealis, orang kayo dengan imajinasi nan mau utamukan rasu, sehingga malu dan tenggang menenggang dijadikan standar moral. Inyo mau kuat sesuatu nan nampak dengan nan tidak nampak. Di sekolah kurek budi ketanamnya. Artinya pribadi orang Minang tertutup, batua. Makin jauh terlampaunya sesuatu, makin tinggi nilainya. Dan naluri manusia ingin mencari nan tersuat itu. Itu keindahan. Nah, kita teruskan kini. Tadi Ambo sampaikan bahwa dalam bermain kato, bertata laku, pula berfikir dan apa saja aktivitas kegiatannya, orang awak cenderung menampuh jalan baliku. Mari kita cari. Dalam batu tua umpamanya, orang Minang selalu mencontoh kepada alam. Mengatakan hitam disabuinya baro, putih dimisakannya tapuang, ampadu artinya pahit tangguli untuk anemani. Kalau inyo akan mengungkapkan perasaannya, disalurkannya lah lewat pantun. Baik-baik pendek mampu bercerita banyak tentang apa saja. Tapi hanya orang nan arif dan bisa paham. Sebab isinya tersimpan jauh dalam misa jaumpamu. Coba dangakan sebuah pantun. Pisau sirawi panjang ulu, paukia surau di barangan. Diam dilawi lada ulu, sama sokulau belarangan. Akan hilanglah pesan si tukang pantun kalau asosiasi namandanga tapaku kepada kata-kata dalam arti dan sebenarnya. Fungsi lawi jo pulau di siko hanyalah sekedar memberi kesan untuk menggiring lawan mengecek ke pokok persoalan. Pengertiannya bisa ganda. Agama ke bawah. Kasual asmara, bulia. Hanyuilah buyong jangan nangan sebab si dia lah punya. Itu artinya tuh. Masalah ekonomi bisa juga manggagaulah dulu di kaki limu salamu toko alun tagagai. Oh, dibawa ke soal pendidikan cocok. Nyampang dah lulus si penmaru menganggurlah agak setahun. Masuk ke swasta berjuta pitih mintaan. Akamalai. Ke politik itu nanjale mana? Tangguang kalah di Marcos tinggal di pengasiangan salamu si Kori berkuasa di Filipina. Aputalah ini. Kamake dibawa Jadi pantun Cako punya sasaran nan banyak dan luas. Tapi isinya bisa disimpulkan dalam satu kata, yaitu prihatin. Itulah dan dibuka suik jadi kambang seleba alam di balung sabalun kuku. Coba bandingkan jadi kambang seleba alam di balung sabalun kuku. Coba bandingkan kini jo pantun Melayu. Bunyi pantunnya. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Tembak tupai, jalan ke suiknya. Ini mengecek hanya soal cinta, tidak bisa dibawa ke lain. Kemanakan? Kalau perumpamaan-perumpamaan tadi membayangkan kemiripan, maka ada lainan paling rumit, yaitu menyatukan sesuatu dengan kalimat berlawanan. Contoh, biasanya tali nan kandua tajelo baleo-leo nan tagang bunyinya badan tendan tiang. Kini dikatakannya tagang baleo-leo kandua badan tendan tiang. Tak balik. Orang kalau mangguak tando namuah, kalau menggeliang tando anggan. Tapi disonsangkannya menyabui kalimatku dengan mengatakan anggua anggak geliang namuah unjuk dan tidak memberikan. Balik lain sudah dibaca. Baik tujuh ingi-ingi nan diate nan di bawah ke maimpo. Duduk surang bersampik-sampik, duduk banyak balapang-lapang. Pandan dikarik cekop pagi lapiaknya sudah kalamari. Bapadi sejintan-jintan kok hujan kakak-kakakan kok paneh lingkuik-lingkuikan secotok aram kok diayam labih mengkusiohkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ganji ya? Yo ganji. Tapi justru di sinalah seninya Minang. Seorang ibu akan bangga kalau anaknya dicecek orang. Buruaknya anak kau kok banci benar yang celia. Kata seseorang kepada si upiak dalam gendongan mandehnya. Si ibu ko galak berkulum kegirangan. Tak bayang kebahagiaan di mukanya. Tahu kemana kan? Manga mangkonya ndak berang anaknya cecek. Sebab mandeh si upiak paham kalau kata-kata buruak yang diucapkan mengkasihnya memuji, bukan mainom. Buruak itu artinya rancak. Ya kan dia nak? Seorang mamak berang ke kemanakannya dan tindak bersitinah di mukurami. Sambil mangguang-guang ketek si mamak berkata. Ya sebenarnya rancak karangayang tu. Acok-acok ulang di sanang ngati dan celik.
Si kemanakan menakua ketakutan karenanya tahu. Rancak yang dikatakan mamaknya artinya burua. Menyuruh acuk-acuk maulang maknanya usah dipabuik jua lain kali. Aneh memang bahasa awak kau. Patut orang kau mengatakan padang bengkok. Kalau kemanakan bertandang ke rumah orang lantas dibasuhi makan, jana muah. Sebab berkemungkinan tuan rumah tidak punya persiapan apa-apa. Walaupun latih guari tidak basuh jenasi, katakan saja kanyang. Berutuh tu mana tua? Yo berutuh. Tapi berutuh kan berdosa. Berutuh semacam ikut tidak berdosa tu. Ambo tanggung jawab. Sebab itu hanya formalitas. Permainan kata nalah sama-sama dipahami muka suiknya. Kalau Wangku Haji menyuruh orang sembahyang, maka beliau bukanlah menyuruh menyembah dewa, walaupun hiang itu artinya dewa. Sembahyang, sembah dewa. Seorang anak panggung tidak akan menjadi murtad kalau inyo memerankan tokoh orang katia. Tuhan tahu kalau si pemain itu berpura-pura. Itulah gambaran perwatakan orang Minang lewat dialog. Dan itulah identitas kepribadian Minang. Akhirnya kita silau pula dalam wujud gerakannya. Silek umpamanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu bela diri yang sedang berkembang kini, apapun namanya dan dari manapun datangnya, adalah jurus-jurus nan mempunyai sasaran jaleh. Lapak-lapak makanan kaki main kumpu jo karate. Hampeh-mahampeh dalam judo baradu tulang rang bagulat atau cukabo lago kalau boksem. Tapi bukan macam itu dalam silek Minang. Orang Minang basilek ndak basinggongan doh. Tapi tahunan manang jaleh nang kalah. Dilai tagak bajaraan batin di dalam baku ampe. Kalau lawan marantang kida inge-inge tanganan suok bemungkasui. Apabila orang tagak itiak digantuangnya kaki sebalah maka usah tagak alih di muaronyo badan tang pusek kena tumi. Tapi agiahkan sandiang badan umpan jo tapak tangan orang berpikir memasuai. Dalam peraturan IPSI, lawan nan rabah dia tong kalah. Tapi hati-hati jo silek Minang. Ada kalonyo lawan sengaja marabahkan diri. Sebab gerakan di bawah lebih lincah, posisinya kuat. Silek awak pendapat tenaga. Bana. Pada hakikatnya bercakap bukan mahadu tenaga, tapi mahadu tak. Mengandalkan tenaga tanpa perhitungan sama saja bunuh diri. Orang bisa memanfaatkan kekuatan lawan kalau posisinya menguntungkan. Kian darih tenaga tibo tambah gadang pensaro. Makanya, kekuatan silek Minang tak letak di langkah hampe. Kasuok mencari aka, kakida menjaga jarak, ke belakang menyerang umpan, ke muka langkah memutih. Hikmahnya, sekali orang berniat jahit, sabar. 2 kali nasihati. 3 kali bersiap-siap, cukup ke hampe, sosok. Selisih hendak dicari bertamu pantang ilakan. Jadi kesimpulannya, dalam falsafah Minang, menyelesaikan sesuatu persoalan bukanlah dengan otot, tapi dengan otak. The man behind the gun, itu istilah orang Nigiri. Kekerasan bukanlah jalan penyelesaian satu-satunya. Segadang-gadang kabau mujopai dilawan jo anak kabau warek menyusu manang. Dan nama menangkannya adalah taktik, teknik, dan strategi, bukan power. Itu sebabnya ahli silet di negara awakku menemukan pandekar, artinya pandayaka. Kalau di tempat lain namanya jagoan. Asa katanya dari jago, ayam gadang. Orang awak ndak namu martabatnya turun jadi hewan. Hewan dan bagak tapi ndak bau tak. Kalau cakap ke diadang mesti menang. Untuk keluar sebagai pemenang pakailah pituah. Dan pik dia teh terkurang dulu. Iyo kan diurang lalukan di awak. Licik tu tu bukan licik. Itu lihai namanya. Jadi nan paralu aturan permainan dan dilanggar. Itu saja. Kalau namuah kita meneliti dalam wujud seni bangunan lama, nampak jaleh gambaran kepribadian asli orang awam. Gaya arsitektur rumah gadang banyak bercerita tentang sifat tabiat penghuninya. Sejak dari teknik dan menyimpan rasio kekuatan, taruh kepada penghematan bahan, keharmonisan komposisi, dan tentu saja segi keindahan diutamakan. Kita mulai dari lokasi. Bahari-hari bahkan berminggu-minggu orang mendatangkan perumahan. Lah samparono data baru ramuan pakayu dikarik-karik untuk kemudian ditagakkan. Apa maknanya itu? Kita diajar untuk pandai meletakkan sesuatu pada tampaknya. Di proporsi yang tepat, itu bahasa modernnya. Kok tagak-tagaklah dengan data, kok berjalan di naluri bakato di nambana.
jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Waktu maramu dalam hutan orang tak memilih kayu sedang berbunga. Sebab nanti di malah jadi rumah ketabuak-tabuak ulah dek kumbang. Mungkasuknya hati-hati memilih kawan, apalagi mencari pemimpin. Biasanya nan pangamek buruk laku, nan pasumpah paduto, nan panggaregak pengacuy. Coba tanya orang Pak Bu. Kalau wakilek buluan yang jarang sampai di bangkai. Memilih durian, jangan tajam duri, isinya tipi lemaknya kurang. Tukang nan ahli tidak pernah membuang kayu doh. Nan panjang diambil untuk parang, nan singkek diambil ke anak janjang. Nan gadang jadi rasuak, nan ketek ke pasak tiang. Nan buleknya jadi tunggak, nan tipih ambil ke papan. Bahkan nan bungkuak pun para luju, paguno ke kasau lawa di gonjong. Pendeknya ndak adu kayu nan balabia. Jendela rumah rapek dan lapang-lapang. Iko selain dari untuk kesehatan, juga suatu isyarat bahwa orang Minang berpandangan luas, lapang kilo-kilo. Inyo ndak boleh terpandam di lingkungan dindiang sampai sagi, tapi meninjau jauh ke muka untuk mencari peningkatan hidup. Struggle for life. Di bawah pintu nan lebar tetagak tanggo sampai turun. Silahkan keluar rumah, pailah keranta orang. Tapi jalan selangkah maduk surui pinang sebatang ke pedoman buyuang pulang isuan. Karatau madang di ulu babuah babungo balun. Marantau hujang di ulu di rumah baguno balun. Kalau nak menjadi orang baguno, tinggalkan kampung sementara. Nanti kalau lah sarek kepalo jo pengalaman, mapan muhdado jo iman saku jo pitih begasaknya, maka pulanglah. Bangun kampung jo nagari, bina adat jo agamu, ciptakan masyarakat sejahtera di bawah ridha Allah. Banyak sungguh ajaran nan takandung dalam bantu jo gaya rumah gadang kemenakan. Alun pulau kita kaji apa maknanya atau ijua. Ijua dan basusun samu maunjua batulang juli disaga. Lantainya lantai pelupuh nan pacah hendak bersibak. Sasaknya bajalin bakulin dan rangkiang hendak berjanjang. Kemuniang di sudut laman pudiang ngamih balik bertimba dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namun nan penting bana dipahami adalah pendirian dan prinsip dalam hidup. Kalau dikana dipikir-pikir, sebagian besar wilayah Minangkabau terletak di kawasan pegunungan, di dataran tinggi rawan gampu. Tapi jarang rumah gadang dan rabah ulah di gampu dan mahoya, malah rumah batu dan sapuk-sapah. Apa sebabnya itu? Sebab nan pertama, tunggak-tunggaknya terletak di sandi batu picak. Kemudian setiap pertemuan kayu dihubungkan di punco dalam pemaitan dibantu ju pasak dan guyah makanan toko. Maka nyampang di suatu masa datang gampu nan sadaro. Nyotibo hujan nan sadabak mengamuk ribut dalam badai. Maka rumah berguncang hebat dihampir kekuatan dari luar. Di saat suasana gawat ikolah bermainnya tunggak di sandi. Inyo terpasu berpindah tagak sesuai dengan kandak urang. Tapi yang cukui kebijaksanaan tunggak saja menyelamatkan rumah. Kesado orkan rumah gadang mesti menari kompak menurut irama bunyi gandang. Di siko pasak pegununnya, kinilah punco dimainkan. Tula ansua mencari arah, elo suruh indak maurak dinarumi, itu katenggang. Nah, coba bayangkan. Apa nang kata jadi sekiranya tunggak talamun dalam tanah. Jopaku rasuak lakik ketiang tekabe arek paran ketunggak. Pendirian nan kaku membatu sifat egois kari kepalo jelas akan merugikan. Oleh sebab itu, di saat-saat tertentu sikap lentur diperlukan. Mesti fleksibel, luas dan toleransi. Tapi ingat, prinsip tidak boleh dikorbankan. Aiko. Walau tagak papali yang tetap di tanah nan sabingkah, boleh dua kisah sah di lapiak nan sahalai. Tapi kalau tunggaklah lapih dari sandi punco keluar pemaitan pasak indak peguno lain, alamat runtuhlah rumah gadang. Sekadar menyesuaikan diri, badayuanglah samu juarwi. Bahaya menyusuang arwih, tapi juga usah terbawanya. Silahkan roda berputar menurut liku-liku jalan. Nan paralu dijago, sumbu usah pindah. Kok tak paso masuk kandang kambing bebeklah. Tapi jangan jadi kambing. Bagurulah keperluan. Biarpun diamnya dalam lawit, namun dagingnya berpantang asin. InsyaAllah. Ndak hujan nantak kata dua, ndak parang nantak keucok.
Betawi lah kiambang bak sembulo salapeh di dua kasubaram. Angku-angku di sana dan kemenakan-kemenakan. Untuk melengkapi uraian kami tentang pembentukan pribadi seorang putra Minang, para lu rasonyo kita tinjau agak saketek tauladan nan simpan pada permainan rakyat di Minangkabau. Salah satu permainan anak muda nan paling populer sampai kini adalah bermain alang-alang. Tidak sama jadi daerah lain, disiko alang-alang bukan untuk dia, tapi batan yang rancak, basi gagah, basi tagak tali. Biasanya alang-alang nan lasa akan dijauhi orang. Suatu isyarat bahwa orang awak tidak gemar bercakap. Orang bagak nama handalkan buku tangan tidak dapat tampik di tanah Minang. Kok manang sifatnya sementara. Dan dicari adalah orang yang pandai mengabik juta budi, bukan juta dia. Nan merah ialah sagu, nan kuliah ialah kendi, nan indah ialah basu, nan bayak ialah budi. Coba kita perhatikan. Tak kalau buluah kedirawi dipilih nambah sambilu di bawah buku ruehnya. Artinya berprinsip punya latar belakang pendirian dan kokoh. Tanpa itu sio-sio menantang angin. Kemudian lidih duku semu panjang. Ditimbang-timbang semu barik baru dibantu kapak-kapaknya basangkuikan di batang lurus. Sudah tu dipasang karate semu tagang laki taraju tali tigo di bawah ke tanah lapang. Maka kalau agak juagi hendak satimbang suok jukida hendak sauku taraju senjang sabalah alamai alang-alang hendak kenanya walau balah kencangannya. Mengkasihnya adil dan jujur. Keadilan dan kejujuran merupakan standar kemanusiaan. Sebelum nalang-alang dinayakkan preso tali liung pangkang. Antah hadu kusuk di tengah mungkin kubuhuan tak dagu atau bandang tagang salampi. Apa mana? Teliti sebelum memulai suatu pekerjaan. Adukan checking up dan recek di lapangan. Kok tapaso keputih ju, usah karena uleh nambah kicuah jandek talikan dua sabalah. Tapi basuo karena Allah bercarai karena untuang sasana tidak adolai. Sarancak-rancak alang-alang, sadari-dari hangin diateh, tensano indak dianjuangkan haram berpantang nenyak surat. Mungkasunya mesti ada deking je sandaran. Contoh, pengalaman kerajo lain, ijazah ado surat keterangan cukui. Tapi kalau koneksi ndak ado di belakang, jangan diarok lamaran ke diterima orang. Di Sulu benar je piti banyak umpan Nabi kan tak dapat. Ndak percaya, cubukan. Sesudah alang-alang ditanyakan, pandai-pandai main di bawah. Tiba angin menggajuju lualah tali di gumpalan. Kok angin sedang mengandua pului baliak ke pangkal. Tapi kalau angin kancang tali disentak, putih. Angin lamah di loro-loro marau beliau dari rimbo. Bijaksana, baca situasi capek bertindak. Seumpama mahadoi orang bungkuk sejangka. Kok darahnya saja nanya emosinya malah tuih-latuih, palapeh agak sebentar. Kuasai diri, tekan perasaan tapi pendirian usahuyah. Beko, kalau berangnya lah mulai radu, angoknya barang suah turun baru tiba giliran awak. Lapeh rem masukkan gigi sudah tulanya ugas tabi-abi. Dan kedingek setir ndak boleh dicayakan. Bayo. Ketika malah pelang-alang, jangan lupa memberi kuah panjang. Atau kalau balang-alang ponggeng ngagiah dengan danguang di kepalanya. Dan sanu inyo ndak bababan maku badannya ringan di udara. Puta suok balian ke kida tali tarantang di sawanya pucuk karambia di sembahnya tampan kecarai di gumpalan. Baik tujuh tabiat manusia aku. Apabila orang tidak punya tanggung jawab dalam hidup, biasanya berpikir sekali lancung melangkah seorang lompatan awayu akia dari kanan. Maka, tanggung jawab merupakan alat nan mengatur keseimbangan dalam jiwa ibarat radiator mesin oto. Yakinlah, sanekat-nekat orang kamangamua, takana ranggai latuo penyakitan. Amak paja sedang bababan si buyuang dalam sekolah si upiak beranjak gadih anak nang ketek sedang lasak. Pasti orang mencapik pisau. Jawalah. Apalagi tak bayang lusa nak mudu marando puluh. Kamanakan dua bertiga, mamakkan duang kadapik malu baku lah satu kena lacah. Mungkin tiba di bana seperti itu juga.
tak ucap menyeru nama Allah. Anta ku gilo dalam depasi anak satu kami tentang itu. Sesudah tu kemenakan. Nan paralu bana dijago dalam balang alam. Usah dihabiskan banang di gumpalan. Iko penting kok. Kok saulah bana parangainya. Lenggang sararak di udaro gilo mau kio-kia langit. Tapi banang nan agak tiga lilik tinggalkan juga di gumpalan. Iko gunungnya keserak. Mana tahu deh. Menyinta angin di ateh. Berkisah arah tiba-tiba uling bubu membawa tabang di sinan kecil rukanya. Sekali-kali jangan bakatu cie walaupun hati lah membatu. Sebab indaklah namanya hati kalau indak baru-baru. Percaya ke orang mulia saja. Tapi salikkan rasa cemburu. Sebab Allah dia itu. Karena mato pelingan setan lalu sakalok barasian disangku indak kemangan dan jinak amuti tali. Untuk itu kami ingatkan pituah orang tua. Ambillah tanek-tanek, tapi mahampang jangan sampai ke muara. Anjuang kalah tinggi-tinggi, tapi mandindiang jangan sampai ke telangi. Sabuilah apa yang disabui, tapi bakato usah bakato kadin. Agai nan kapai, pikirkan nan ketinggal. Jalan salangkah madut suri itulah namanya kebijaksanaan. Dalam kemenakan, dalam sungguh hikmah nan tersimpan dalam setiap kakuk keraja orang dulu, taga di awak kurang pareso. Maka ada sebab karena itu, mari kita kambangkan nan tadipe, kita urak nan tabuhua dangakan kukuak dalam talua. Ibarat semisa batang kayu kemenakan. Dalam bakuli bapangubah, dalam pengubah batarih puluh. Maka kok lai pandai mengubah kulit nan di luar, di sisi pengubah nan salampi, di sinan basuh tarih intinya. InsyaAllah, kalau le rajin baguru ke alam nata kambang yakinlah. Indak kepadam suluah di tangan. Indak kesasik hilang arah Allah membimbing salamun. Mudah-mudahan. Dunsanak-dunsanak dan kemenakan pendengar sudah menjadi kodrat alam. Bahwa suatu nilai akan berubah. Inyo akan selalu bergerak dari satu titik ke titik lain. Kadang-kadang malanti yang jauh dari pangkanya, ada kalunya berputar mengitari titik awal dan acuk bananan banyak pulang kasanya. Baik itulah hukum dan balaku dalam tata nilai kebudayaan dan baik itu juga kebudayaan Minang. Pola berfikir, gaya hidup, sistem sosial secara basiansu akan bergeser dan senantiasa akan bergeser menurut prosesnya sendiri. Nah, kini proses nilai budaya Minang itu sedang berlari kancang menuju modernisasi. Nada saluang jorabak nan lambok mendayu-dayu lah hilang dalam hirup pikuaknya Wiramaro. Gerak lenggang putri Minang nan terkenal lemah gemulai digantikan oleh gerakan mantap, dinamis dan serba gagah. Tumbuhlah tari kreasi baru dan tinggallah tari payung nan feminin. Ilmu bela diri dari Jepang lebih mendapat tampik di hati orang, sedangkan silek Minang dirombak ke tari rantak. Kari siap tidak laku lagi, tali juga dalam hilang apalagi kelupak batu yang kini plastik dan pegunung. Mungkin saja tahun 2000 orang kamalamang di Paralon kemenakan. Tingkah bertingkah bunyi halu di saluang batu. Laso haya di Bandar Tajun memutar kinci bertukar aja bunyi darun masih neler. Pada tila langka parian masuk museum cupak menjadi barang antik. Sampai kepada tabuah musaji pun dipensiunkan oleh mikrofon sebagai hasil teknologi canggih di abad kini. Ya, semuanya tinggal kenangan. Semuanya tinggal renungan. Sayonara buat Minang dengan segala kebekuannya. Dunsanak dan kemenakan. Apa nan tadinya dipandang elok, hari kinilah kurang elok. Barisuak makin tak elok, mungkin nanti bertambah buruan. Atau barangkali juga akan barulang menjadi elok, seumpamu barulangnya modal Galembong menjadi Sarawak gadis kota. Mungkin, dan itu serba mungkin. Sebagai makhluk budaya nan tagak di garis edar modernisasi, kita satu terseret. Dan kalau tidak nemu pai tinggal surat. Ambo, Anda, kita, bahkan siapapun orangnya mesti kena yelo. Setidak-tidaknya terguncang mati di dalam keraguan. Secara sportif diakui bahwa kita kini sedang di simpang keraguan. Kita berada di jalur transisi. Sikon ikolah yang menyebabkan kita kadang-kadang menjadi munafik. Coba lihat. Kita membangga-banggakan rumah Bagonjong. Di mana-mana Bagonjong.
Sajak dari gapura gerbang desa, taruh kepada kantor-kantor pemerintah dan swasta, hotel dan restoran, sampai pun gerobak sate bergonjong. Tapi dima orang kini nan membangun rumah bergonjong untuk tempat tinggal? Dima. Bahkan nan basuo rumah gadang lama diruntuh berganti di rumah batu. Kenyataan kan? Di kalangan masyarakat modern kini nangko, kita tamui beberapa sikap sumbang orang awak terhadap doktrin adat. Sikap nan mesti dipertimbangkan kembali. Antara lain, ada sekelompok orang. Golongan iko nampaknya ahli dalam adat. Pengetahuannya dalam, papatahnya lancar, penjabarannya padat. Pidato pesambahan Mbak Ayai dia isi tambo apa dengan cuang. Adat besani syarak-syarak besani kitabullah maka suiknya macam ko. Nan itu bak nangko, nan niko bak itu. Kalau di debat namu bertagang relihi dan inyo mesti manang. Tapi kalau dibawa ke forum resmi beliau anggan. Boleh beraja, tapi berukun bersyarat bertandu berupu. Sadiukan bare secupak, pisau sebilah, berkain bayam hitam dan lain sebagainya. Kesudahannya timbul kesan dina muda-muda. Kalau mamak kita kusam pilih, ceke. Kesan menimbulkan antipati sama sekali. Taruhlah karena itu haknya. Tapi nan merusak bandang, ialah ndak nampaknya kebesaran adat di pribadi orang cedek pandai. Tutua kato, perilaku, karenah dan galagatnya menyimpang jauh dari falsafah adat dan luhur. Ndak sinkron antara perkataan dan perbuatan. Sama jo Tuan Sudong Ogranya ulama Belanda. Beliau alim tapi imannya kosong, amalnya ampuh. Beliau rusak dan merusak, hilanglah citra Minang di medan pergaulan umum. Itu cie Tuan. Ada pula suara ekstrim dan murtad. Kebanyakan dari kelompok intelektual. Katanya macam kok. Untuk apa Minang? Untuk apa adat-adatan? Toh kitulah melebur dalam satu wadah kesatuan nasional. Kitu hanya loyal ke undang-undang, bukan kepada aturan-aturan relatif primitif. Kampung halaman bukan hanya sabate umbak na badabua ke Sikilang Ayabangi atau antara durian di Tekuk Rajo ke Sialang Melantak Basi, tapi antara Sabang ke Merauke. Seluruh suku-suku di Indonesia aku sama, kebudayaannya sama, kita sama-sama benawang di bawah Garuda Pancasila. Namun beliau tidak berani menghapus sebagian kalimat di kaki burung Garuda itu. Cuba rubah Bhinneka Tunggal Ika menjadi Ika sajunan artinya satu. Untuk apa Bhinneka cantumkan? Barangkali ini lupa bahwa Bhinneka nan lain-lain itulah nan dituangkan menjadi cie. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah yang banyak disatukan, yang satu dari yang banyak, dengan tidak menghilangkan identitas masing-masing. Begitu kan, Om? Salah kaprah dalam pemahaman. Kemudian ada pula nan ulama. Beliau berpitua. Dosa gadang mentaati ajaran adat. Adat itu buatan orang musyrik, orang-orang Hindu dahulunya. Sebagai Muslim, kita hanya wajib berpedoman kepada Al-Quran, kitab nan mengandung peraturan hidup dan kehidupan umat. Tinggalkan adat kalau tidak namu menjadi kakiat. Kebetulan ada seorang remaja yang bertanya ke Buya Agam. Katanya, jadi menurut pendapat orang Minangkabau ko lah kakia sedualahnya. Wah, beliau berang bukan main. Nan dibangikannya dek karena dibawa ang tadi. Ambo kulah tua dan ambo bagala, tawang, katanya. Beliau tidak menyadari bahwa waang itu artinya anda dalam bahasa Indonesia dan anta dalam bahasa Arab. Tak patut sebenarnya berang. Dan gala itu tak lain dari panggilan kehormatan melalui adat. Bukan dari agama, tusutan menyutan tuh. Ya enggak? Sesuatu yang lucu memang. Tapi lucu dan tidak menggalakkan. Batangnya dirambah-rambah, buahnya disapa-sapa. Kemudian bersuah puluh dalam masyarakat awak orang-orang non fanatik butuh kepada Minang. Jadi kebalikan dari yang tadi itu. Bahwa seluruh tata krama, norma-norma, hukum dan apa saja yang digarikan adat adalah sesuatu yang tak boleh dibanding. Sesuatu yang mutlak. Siapa membantah kekane kutuak bisa kali. Kata tidak berpucuk ke bawah, tidak berurek di tengah di dari kumbang. Atau ke bukit tidak dapat angin, ke lurah tidak dapat air, ke padang tidak dapat rumput. Bagantuang tidak bertali berpaku jalan awak. Pendeknya asah dikatakan adat layo tu turui. Usah masih banyak tanya, karajokan saja. Kalau ada perlawanan adat jo syarat dalam hukum, maka tinggalkan syarat pakai adat.
Alu agamo ndak diturut kalau ndak dimakan patui. Itu sebabnya mereka perai sembahyang dua karena sambah penyembahan sudah. Berapa banyak hak anak yatim diperkosa. Peninggalan almarhum ayahnya diberikan ke kemanakan karena pusako turun dari mamak ke kemanakan, bukan dari ayah kepada anak. Tidak peduli. Peraturan apapun disanggah demi tagaknya adat di negara. Rupanya bagi golongan ko, syarat ko bahasa di adat bukan adat bahasa di syarat. Na'udzubillah min zalik. Kebalikan dari nan tadi, basuh pulau rombongan adat fobia. Mungkasunya adat fobia ko ialah alergi kepada segala nan babaun Minang dengan alasan dan kurang jalan. Mereka apa pendapat? Indah cek je nang kelok ada orang awak ke doh. Aturan adatnya adalah ajaran lapuk peninggalan zaman bawah. Sistem matriarkial produk manusia primitif. Hukum perkawinannya biadab. Pusako tinggi memperkosa hak laki-laki. Upacara seremoninya batele-tele. Orang awak susah diatur, sombong, egois, usil, sampilik dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Hal-hal ikolah namanya menyebabkan mereka malu jadi orang Minang. Di perantauan awak semua awak mengecek yo cara orang. Walau lidah Padang jaleh yo. Siapa bilang gua orang Padang? Ndak ada saja itu. Aku ni orang Indonesia ni. Oh, parah. Rumah ranggayang lah runtuh di kampung tu. Ditembak patu yang baru tahu. Ndak aku rasa ngawak. Kadang-kadang mereka dojo nembalinduang di balik namo. Maka batukalah Suardin ke Suwarno. Aduh, gadis tetangga ambo nang takwi bana ketahuan orang awak. Namanya gagah Dian Permatasari. Dian pula yo. Pajaku mengaku orang Manado. Padahal ambo tahu bana nama aslinya. Namanya Rosdiana aku pajaku. Si Rosdiana ku anak Sultan Parmato mandehnya Saripah. Kini Dian Permatasari. Boleh coba dak sosoknya. Tapi aneh bin ajaib. Jangan coba-coba mengatakan mereka aku tidak beradai, namun membunuh. Sebenarnya di hati teteknya tetap mencintai Minang. Kalau PSP main di Senayan, tagak di Padang walaupun kalah. Kawinnya tidak basuntiang dan di kamarnya tergantung almanak bergambar ngarisiano. Mereka mengagumi Minang dengan segala keagungannya. Benci tapi rindu. Itulah kriteria yang paling cocok untuk si Padang macam itu. Kasihan. Nah, ikonan terakhir walau bukan yang paling akhir. Kini orang berabui juga ladat tua. Ke kampung pulang baondoh baralik bagadang-gadang membuang dana berjuta-juta. Diundang pejabat, dihadirkan wartawan. Mahujan belief tukang foto itu pun kamera syuting film video. Pakaiannya jangan kata galai. Lagaknya Allah Rabi mengalahkan Pangeran Charles dari Inggris. Lady Di pun menobatkan jadi gundukan dua. Tapi apa nanti jadi sesudah lapiak baguluang kemanakan? Tanpa sudah lapiak baguluang kemanakan? Tanpa batingga bapailah jorang kampung. Sebelum diketahuinya lantak supadan pusako tinggi, kenal pun alun jo anak buah rombo rakyatnya. Beliaulah cigin naik sedan menuju ranah perantauan. Tinggallah Minangkabau di Lampuk Kabui Rodauto. Tapana anak kemanakan mencelik pengulupai entah pabilo kepulangnya. Apa sabananya yang dicari beliau kok? Tua, kemagahan dan gengsi, lain tidak. Hanya sebagai pelengkap dari titelnya nan baliri di ujung di Pangkanamo. Atau sekadar menunjukkan kepada koleganya dari Jawa bahwa beliau juga keturunan berdarah biru bangsawan tinggi dari Minang. Syukur-syukur saja kalau Datuk Kitoko lain melihat mengong warganya di perantauan. Tapi jangankan beliau ke Batandang ditandangi pun susah. Alun ke mampir ke rumahnya anjing di pagar menyala. Pembantu mencogok di balik kaca sambil bersorak. Enggak terima tamu, bapak lagi tidur. Oh, nasi. Diundang memperkatukan kampung, beliau sibuk seminar lokakarya. Nak berbincang-bincang soal adat, jangan diarok. Jangankan kamu menyelidiki tamu, basuh awak pun beliau ndak habis. Keceknya bayi-bayi imbauannya papi atau om, bukan inyak sebagai lazimnya ke penghulu. Gawat, gawat. Laleso padi di malam teman-teman.
Dun sanak kemanakan para pendengar. Dari seluruh kepincangan-kepincangan yang kita kutipkan tadi, dan menyebabkan rapuhnya kepribadian sehingga menjurus kepada kemunafikan, hanya bersumber dari satu faktor tunggal, yaitu ketidaktahuan kita tentang falsafah adat Minang secara utuh. Atau memang tidak mau tahu sama sekali. Itu saja. Adalah sangat ironis kalau kita tidak sampai kenal dengan sesuatu yang kita miliki. Macam manapun kita punya gaya hidup sendiri, punya kepribadian sendiri sebagaimana orang lain punya cara surang-surang. Maka siogianya lah bunga daerah kita lambuak dalam memperindah Taman Kebersamaan Nasional. Bisiko tuahnya bangsa Indonesia. Sebagai warga Minang kita tetap berada dalam orbit peredaran budaya adat. Oleh sebab itu mari kita kaji. Atau mari dikaji ulang falsafah yang tersimpan dalam endapan ajaran adat itu sehingga kita menjadi insan-insan budaya dan konsekuen. Dan indak munafik tapi juga indak fanatik. Pada pokoknya adat adalah hasil konsensus yang diundangkan. Adat tak lain dari kumpulan arsip keputusan mufakat nan babuah sinta buliah di palungga buliah di pahare. Terkecuali hukum-hukum Allah nan absolut nan babuah mati tidak bisa diagu-agu. Adalah hak kita bersama untuk menseleksi poin-poin nan tak sesuai zaman. Kitalah nan kemencuci membarasiahkan. Kita nan kemenajin manareka sehingga kain menjadi berbalik baru. Dan inyo akan baru taruh hendak kau usang-usang salamu kita namun memakainya. Itulah nan dimungkasui kain dipakai usang, adat dipakai baru. Mari kita tinjau bersama-sama. Kita rubah. Kita pugar, usang-usang dibarui, lapuak-lapuak dikajani. Dan tentu saja menurut prosedur dan balaku, yaitu musyawarah dan mufakat. Bampala piak balayo dau, bayo iyo jemamak batido-tido joka manakan mencari bulet dan sabolong picak dan setapir. Kalau lah sahalun lah sepatui, lah sepandang sekiro-kiro, lah sangkit sejenjengan setanai salatakan, indah adole murai kebekicauran tengka badatiak, baru di sinan cupak kita pakai. Barubahlah kini tapian di ayah gadang lagi dari dulu. Ayah gadang itu adalah kata mufakat. Makanya tolah kini bahwa kita tidak boleh mentafsirkan secara harfiah pepatah yang mengatakan adat nan tak lakang dek paneh nan tak lapu ada hujan. Kalimat itu bukanlah memfatwakan adat itu kaku, mutlak, tidak berubah. Bukan itu kasusnya. Tapi sabaliatnya. Nan lakang ditimpa paneh, nan lapuak dirandam hujan adalah benda mati. Batu menjadi rata dek paneh, bahkan pecah-pecah karena perubahan cuaca. Konon di pulau tunggu mati di tengah padang. Tapi kayu tagak, kayu hidup nan rimbun rampak ndak kalakang-lakang walau baalah paneh hari. Dan indak kalapuak-lapuak salabi apapun hujan turun, antah ke bumi lah balipe. Apa sebab? Karena inyo hidup. Jadi sebagai kebudayaan, adat Minang itu hidup. Sesuatu yang hidup akan bergerak seirama dengan gerak perubahan lingkungannya. Nah, kok iyo adat lah dicici akan masuk. Nan ma nenjangka. Adat awak buruak baa buruaknya. Tantang dima rusaknya apa nang dibarui. Kok ayah karuah kailia dima ku gajah menuju barang. Cuba diusua di pareso di tapak jalan ke ulu entah pematang alat tabat. Atau mungkin juga dikatakan pajan tak panggala awak menjujai dan tak pandai. Oh, ke dikatakan adat kita rancak tunggu, barancaknya. Mungkin dek silau kilek kacau disangko intan bakarang diuji ditulak tukang. Lain ndak kata kicuah. Allah yakin bana ndak kamnyasa. Kemanakan sidang pernah. Dalam menerima ajaran syara, kita bersifat sami'na wa ata'na. Didanga, kemudian dikarajokan. Tapi dalam menerima ajaran adat, tarimo dulu juga tuantah. Sesudah didanga, dinokkan, ditimbang, dibandiang-bandiang, disimak, dikaji-kaji. Mesti ditampi, diindang tarikh, dipilih hatah, ciek-ciek, bersisiah, barih judadak, disinanlah baru dilapatkan. Kata yo atau kata enggak. Silahkan manggu atau menggeleng, silahkan menilai. Karena itu adalah hak asasi Anda yang tak bisa diganggu-gugat. Jadilah angku-angku dan dusanak-dusanak penanga. Dek pita bagu luang taruh kue. Dek masuk baku tayu. Rupanya ibarat berjalan lah nak tibu di perantian. Bakato lah nak sampai bak kesudahan. Maka tujuh nak memisahkan.
Hanya itulah saja yang dapat kami hidangkan dalam kesempatan ceramah kini nangko. Semoga apa-apa yang kami sampaikan tadi berguna de orang yang mendanga, bermanfaat de ambo yang menyampaikan. Sekadar itulah sumbangsih kami. Kata nu cinta jedun sanak keganti pembalik kasih tanah Minang yang mengadangkan. InsyaAllah akan kami susulkan sambungannya pada produksi yang akan datang. Mudah-mudahan. Akhirnya sebagai penutup, tarimalah salam dari Balerong. Banyak siriah di tengah balai, sakitu saja dicarani. Banyak orang mencari pandai, sakitu saja dari ambo. Tak lebih atau kurang dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya dengan gerak dan izinnya jualah kita dapat bersua balik melalui kaset ceramah adat seri kedua ko dan berjudul Kepribadian Minang. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam kiranya dilimpahkan kepada pemimpin besar kita Muhammad bin Abdillah, seorang yatim piatu dengan 1000 keprihatinan, penuntun umat dari alam dunia nan fana kepada darul akhirah nan abadi tiada batik. Selanjutnya salam sejahtera kepada wangku-wangku, ibu-ibu, dunsanak-dunsanak dan anak kemanakan para penggemar Balerong dimanapun suara kami dapat diterima. Kepada paduka sekalianlah kami antarkan ceramah sederhanaku dengan harapan semoga perbincangan kita tentang adat Minangkabau dengan seluruh pantulannya akan dapat merupakan saranggih ujung rantian kayu dalam gemuruhnya gejolak hati pembangunan di bumi Indonesia tercinta. Mudah-mudahan ada juga manfaatnya. Adapun kemudian daripada itu, pada ceramah kaset lalu telah kita cuba menterjemahkan isyarat-isyarat nan tersimpan dalam tutua bahasa sebagai alat komunikasi langsung. Baik tujuh hikmah nan tersirek pada teknik konstruksi rumah gadang. Dan seketek disingkupkan pula perbedaan dasar antara sile awak je seni belah diri orang lain. Baik itu pun falsafah bermain alang-alang. Agaknya peninggalan-peninggalan budaya nan berbentuk non benda itu telah bercerita panjang tentang kepribadian Minang tempo dulu, sehingga baunya semerbak sampai melintasi daerah perbatasan. Lebih jauh kita menampak, seolah-olah lukisan tadi sengaja diabadikan sebagai contoh teladan kepada anak cucunya, kepada kita dan keturunan sundik bersundik, untuk menjadikannya landasan sikap dalam hidup bermasyarakat. Namun kita menyadari bahwa nanti di suatu masa orang indak lai menyukui gaya bahasa klasik dan kurang komunikatif. Mungkin isuak rumah gadang hanya akan ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau di Kebun Bunga Bukit Tinggi. Jurus-jurus silik Minang dan unik tinggal sebagai gambar-gambar mati dalam cerita komik. Dan kalau ada orang yang berminat menyusun karya tulis tentang Minangkabau, silahkan datang ke perpustakaan Leiden di Eropa. Catatannya tersimpan di deretan buku-buku tentang Mesir kuno, tentang kota Memphis dan Tebe yang tenggelam, juga tentang binatang-binatang purba yang punah dari permukaan bumi. Apa boleh buat? Roda sejarah memang tak dapat ditahani je tapak tangan. Hilanglah nama nangka hilang. Biarkan hanyut nentara puang, tapi roh adat mesti dipertahankan. Apabila padam kepribadian Minang, padantanglah lonceng kematian Minangkabau. Tinggallah Sumatera Barat sebagai sarang yang pernah bapaungi dahulunya. Dengan kata lain, anak-anak kita isu tidak berhak lain mendakwakan diri sebagai orang Minang. Tapi saya anak Indonesia kelahiran Sumatera bagian Barat. Kenapa begitu? Sebab hakikat Minang itu bukanlah hasil seni.
bukan wilayah dan juga bukan keturunan. Inyo adalah berbentuk kultur, peradaban, sikap hidup dan memantul dari doktrin adat itu sendiri. Ya, tergantunglah kepada generasi kita kini. Apakah tungkai estafet itu akan ditaruhkan atau kedilipek sampai risiko? Apakah kita bersedia menjadi angkatan pengkhianat dan menggelapkan amanah? Apa kita lah siap menerima caci maki sumpah serapah di belakang hari? Apa kita relakan ada di kubur sementara kita melestarikan kehidupan gajah, harimau sampai biawak sekalipun? Jawabannya ada dalam dadu kita surang-surang. Angku-angku di sana penangah. Pada kesempatan ceramah kini nangko, izinkanlah kami melanjutkan membaca bahasa-bahasa sandi dalam wujud kreativitas orang Minang. Kita pilih nantasera, kita rangkai, kemudian dikonfigurasikan menjadi suatu bentuk dan bisa dicaliak secara konkret. Adapun objek yang kami pilihkan ialah fungsi surau sebagai sarana pendidikan formal dan informal, dan latar belakang tradisi merantau bagi orang Minang. Nah baiklah. De utang bahan sua mengkolansai kato basabui mengkodape akan kita masuk saja kepada pokok perbincangan. Didulang sedulang lai pendulang ameh bangkaulu, diulang saulang lai penyambuang kaset nan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan kodratnya, laki-laki dilayakan dengan bangun tubuh nan kuat kokoh, dengan nyali keberanian yang tinggi dan berpikir lebih rasional dibandingkan dengan kaum wanita. Barangkali dengan segala kelebihannya itulah timbul naluri ingin memimpin, memberikan perlindungan kepada wanita yang memang membutuhkan. Kemudian menyusul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, serta pembagian tugas nan terpisah menurut kedudukan masing-masing. Sajak manusia tinggal di gua-gua sampai kepada mengenal peradaban bahkan taruh ke zaman teknologi kini nangko, rupanya pembagian wewenang itu masih tampak nyata, walau batih dan versinya mengalami perubahan-perubahan. Sekalipun akhirnya pihak wanita menginginkan persamaan hak, dan sebagian dah dicapainya, tapi mustahil melawan kodrat, sebab kodrat itu hadir tanpa diminta dan tanpa dituntut. Itu sebabnya perjuangan emansipasi kadang-kadang terasa tidak adil, karena wanita tidak pernah menuntut persamaan kewajiban. Akan pincanglah jalannya masyarakat sekiranya hak disamakan, sedangkan kewajiban tidak seimbang. Dalam konteks itu, Minangkabau menganut kaidah tersendiri, yaitu memberikan seluruh apa yang menjadi hak-hak wanita sesuai dengan kodratnya pula. Hak perlindungan keamanan, hak pelayanan ekonomi, kedudukan sosial dan lain sebagainya, dan kasadonya itu lah lama dimiliki wanita Minang. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh wanita yang mengobarkan perang emansipasi tidak pernah muncul di tanah Minang, karena memang tidak dibutuhkan. Untuk apa menuntut sesuatu nalah ada dalam genggamannya. Adat dan merupakan peraturan tertinggi dalam masyarakat, terlalu banyak memberikan fasilitas dan subsidi kepada wanita. Rumah gadang secara gratis disuruh tunggu, ndak kemenyau, ndak kemengontrak. Seluruh hasil harta pusaka makanlah, minumlah, pakailah. Nak bersuami dilamarkan sampai pun keturunan menurut garis keibuan. Kurang apa oleh wanita di tanah peradatku. Hanya satu yang tak pernah lapih dari tangan, yaitu kekuasaan. Walaupun kadang-kadang orang laki-laki sampai mengalahkan orang demi kesejahteraan dusanak kemanakan, namun kata putih ada di tangan mama. Wanita Minang tidak mengatur tapi diatur. Mereka hanya punya hak pakai, bukan memiliki. Biarpun kunci ada di pinggang, tapi rangkiang tidak dibuka atas perintah siapapun, kecuali suruhan mama. Sabaliaknya mantang-mantang punya kuasa, seorang mama tidak boleh selalu aso mengambil padi, sabalun ada persesuaian dari bundo.
Urang padusi tidak berhak jadi penghulu. Namun penghulu alun kataga kalau para bunuh kanduang sepakai tidak menerima. Baik itu sepanjang adat di pusako. Tak kalau Cindua Mato dihadapkan sebagai terdakwa karena menculik putih bungsu dari Sungai Ngiang, seharusnya bunuh kanduang selaku kepala pemerintahan berhak memberikan kata hukum. Tapi kasus pelanggaran adat itu diadili oleh Basa sampai Balai, lembaga judikatif, nan sadonyo terdiri dari laki-laki. Nan tentu saja ada restu dan pertimbangan sang ratu bunuh kanduang. Nah, angku-angku di sana penangah. Dari keseimbangan hak dan kewajiban itulah terciptanya kerukunan dalam masyarakat Minangkabau. Kemudian angku-angku akan kami ajak menyelusuri radius kewajiban seorang laki-laki dalam keluarga, baik itu pun dalam masyarakat kampuang dan negari. Pada pokoknya, seorang laki-laki di Minangkabau mempunyai fungsi rangkap. Fungsi nan mengakibatkan tumbuhnya ampek tanggung jawab dalam wewenang nan berbeda. Pertama, fungsi ayah sebagai baban langsung dari hukum Islam. Bahwa ayah memikul tanggung jawab penuh kepada istri dan anak-anaknya, nan meliputi tanggung jawab lahir dan tanggung jawab batin. Sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebutuhan. Ini wajib melaksanakan tugas-tugas kebapakannya sampai mahanta anak-anak dewasa. Dan padusi sampai bersuami na laki-laki sampai mampu hidup mandiri. Di samping fungsi ayah, juga fungsi mama sebagai pengamalan dari ajaran adat. Mama punya tanggung jawab moral memimpin anggota kaumnya sepanjang bateh-bateh nan tagarih di pusako. Mama akan menurukokan sawah, membukakan hutan peladangan, membangunkan rumah gadang, kemudian mengatur pemakaiannya. Dalam hal itu, beliau bukan makarajo surang, akan tetapi dilaksanakan secara bergotong royong antara seluruh mamak-mamak dalam kaum dan sifatnya insidental. Sedangkan tugas-tugas mamak secara pribadi adalah mengatur hal-hal yang bukan material. Seumpama menjaga kerukunan rumah gadang dan penghuninya terdiri dari beberapa unit keluarga. Katakanlah mama berfungsi sebagai koordinator rumah gadang dan bertanggung jawab keluar dan ke dalam. Seandainya ayah dari kemanakan-kemanakannya atau orang Sumando tidak mampu memberi nafkah keluarga disebabkan sakit, disebabkan lamah atau bacarai umpamanya, maka fungsi ayah diambil alih oleh mama. Dunsana kemanakan tidak ketelantar, biayanya dari haratu pusako dan mamak-mamak akan menggarapkan sawah secara kolektif. Dengan itu berarti tasadio dua figur penyelamat dalam satu keluarga, yaitu ayah dan mama. Kalaupun salah satu tidak berfungsi, masih ada fungsional lain, sehingga jaminan kehidupannya mutlak terpenuhi, biar kehidupan material ataupun kehidupan spiritual. Itu sebabnya tidak pernah terdengar ratapan anak yatim di tanah Minang. Anak piatu dan kematian mandeh tidak kemenderita di tangan ibu tiri, sebab si anak akan diasuh di rumah gadang oleh padusi-padusi dalam kaumnya. Nah, dunsana kemanakan pandangan. Kalau tadi ada dua peran yang dimainkan seorang laki-laki di Minangkabau, yaitu peran ayah dari hukum Islam dan peran mama dari hukum adat, maka ada satu peran lain dan bersumber dari undang, yaitu tuntutan kewajiban kepada masyarakat lingkungannya. Setiap orang mesti berpartisipasi terhadap masyarakat kampung di mana tinggal, memelihara kerukunan bersama sebagai satu kesatuan warga dalam wilayah jorong atau desa, membangun sarana-sarana jalan, irigasi, pendidikan, rumah ibadah, sekolah, dan apa saja kebutuhan yang bersifat umum. Elok rumah dek tungganai, elok kampung dek orang tua, elok nagari dek pangulu. Nah, orang tua yang dimungkasih di siko adalah kepala desa dan stafnya adalah mamak-mamak di rumah gadang tadi. Di tangan mereka lah terletaknya kerukunan dan ketertiban masyarakat kampung. Tapi alah kok selesai tugas dengan 3 tuntutan kewajiban tadi. Alun lain. Masih ada ciek lain dan kedikako. Apa tuh?
yaitu wilayah na lebih luas, ialah negari. Negari nan kalau kita jabar ke lebih luas lain, yaitu negara. Seluruh potensi harus dikerahkan. Apunan ada diderma baktikan untuk negari atau untuk negara. Iyo dana, iyo tenaga, fikiran, waktu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pendeknya ndak satu pun orang nan bebas dari tugas-tugas kenegarian. Bajalan mairi yang bayi wa maisi, patah betungke buto bayi, sadonyo mesti talibat. Tentu saja sapateh kemampuan surang-surang. Angku-angku sanak pendengar, kampe poin tanggung jawab tadi termaktub dalam sebuah pantun papatah nan berbunyi sebagai berikut. Kaluak paku asam balimbiang, timpuruang lenggang-lenggangkan dibawa nak rang saruaso. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan ditenggang nagari jan binaso. Anak dipangku. Dalam arti harfiahnya, si anak menyatu judiri ayahnya secara tunggal. Kok lari tabau lari, kok jatuh samo tarau. Patah sayuk betungke paruah nan anak di gunggong juo. Entah kok tanah latas sirah itu bakat orang nan tinggal. Maknanya tanggung jawab mutlak. Jo Tuhan betul betapa. Kemudian di samping memangku anak, kamanakan dibimbing pulau. Membimbing adalah menuntun tangan orang sambil berjalan. Mungkasuiknya mengarahkan kanan bahaya. Membawa kenan bana menunjukkan di malawi ensati rantau nan batua. Nanti kalau lah tibu di jalan data, kabui tarang hujan lata dua maku kemanakan dilapeh-lapehkan. Disuruh melangkah surang diriangkan dari belakang dibari pituah dari Jawa. Barangkali sistem iku ada persamaannya dengan semboyan pendidikan nasional kita, yaitu Tut Wuri Handayani. Kini anaklah dipangku. Kamanakanlah dibimbing, maka orang kampung pun dipatenggangkan. Tenggang adalah kata-kata Minang nalah di Indonesia kan. Menurut arti aslinya, ialah kira-kira sama jauh sahu, perbuatan atau karya macam tu. Tidak dapat bertenggang, artinya buntu segala usaha. Mempatenggangkan, membantu, menanggulangi. Tenggang rasa pengertiannya toleransi. Orang kampung dipatenggangkan yaitu usaha na iduit surang. Ciptakan pemerataan sosial. Hilangkan gap antara si kayo jo si miskin supaya jangan timbul keresahan. Keresahan na menjadi pangka bala gangguan kaptipmas. Kok tumbuh hawa di lereng agak itabi yang jangan runtuh bukit jangan sampai ke panesan agih lalu waya nak tajud. Usah bak sudu-sudu di tepi jalan. Dijambo kanai miangnya, dijuluak kanai gatahnya, dipanjek kanai durinya, kesudahannya diparun de orang lalu. Nah, baapulo caronyo menenggang nagari jan binaso. Tanah sebingkah laba punya rumput sahalai laba miliak, tapi malu nan alun babagi. Rimbo dipancang untuk parak, rawang dipetak untuk sawah, tepian laba untuk pandam laba tantu, tapi rasa kepentingan basamu punya orang sanagari. Caro basuku tagak di suku, caro banagari tagak di negari. Kok malu di ate hino di baruah, takajuit di mudiak tagamang di ilia, mamak di pintu utang kemanakan di pintu bayar. Oleh sebab itu, indahlah mudah menjadi orang Minang kok. Sulit. Tanggung jawabnya luas dan rumit. Babannya barek gayut bagayut. Kapalo sarik berjunjungan bau berisi keduanya suuk kida menjenjiang pulau. Tapi itulah resiko sebagai pemimpin. Pemimpin dan ditanya tentang kepemimpinannya. Ditanya dek manusia dan dipimpin, ditanya di Allah yang memberikan pimpinan. Sadonyo mesti dipertanggungjawabkan kini ataupun iswa. Para penangan kami hormati. Banyak orang yang berpendapat dan kadang-kadang ada juga keluhan dari dalam bahwa orang laki-laki di Minangkabau terlampau diberi ibaban. Sehingga timbul ucapan sinis dan mengatakan laki-laki dijajah wanita. Atau ada nambai buati. Semalang-malang nasib orang adalah nasib laki-laki di tanah Minang. Tak ubahnya bak buruh kontrak di tanah Delhi. Sepanjang hidupnya disumbangkan untuk perusahaan sedangkan milik pribadinya ditiadakan.
Diramunyo kayu karimbo, dialahnyo batuang juanau. Maka tagaklah rumah gadang gajah maharam nang salanja kedua balari sepakiak budak maimbau salayok kubin malayang. Selesai rumah dibangun, maka antrilah kemanakan ke biliaknya surang-surang. Sedangkan bagi si mamak dan bajari hendak ado lantai dan balabia. Beliau baganjua turun ke janjang menuju rumah amak paja. Tiba di rumah anak rasa menompang. Sebab awak tinggal di pusat orang. Kedudukan sebagai tamu ndak dapet bak kata surang. Bajalan menapi-napi, malangkah maga-agak, kok rapek mamak rumah lah orang pulang. Maklumlah awak orang Sumando. Orang Sumando dan Bak Abu dia teh tunggu. Nyampang tibo hujan sadabak nyo datang ngangin sadarok bakiki Sultan Tabang Ngambua. Yo kok ragu tulang lai kuai, saku kok lai sadiang boneh badarai galak itu. Tibo masonyo daun rogek batang lacondong, tampua indak bagatah lai, mako diguluang baju di pabunta maretek kaki turun janjang, kasurau juo kesudahannya. Di pangkua sawah kemanakan, di lambuak tanaman kareh dituga tanaman mudu nandape anyo makan di dagong. Asianyo pantang dibawa pulang, sebab itu pusako tinggi tacalo bana dalam adat. Batanam di sawahan nak baladang di parat bini, tibu mamak dibagi-bagi, sebab haratu pusako orang, kasudahanmu, kalapau dimakan kanyang. Maka kesimpulannya, orang laki-laki Minangkabau hidup tak bermilia. Hubungan jo anak indah akrab, tabateh judin dia ngadat. Harga dirinya hilang, status sosialnya kabua dan inyo hidup tanpa harapan dan tanpa jaminan hari tua. Nah, untuk mengembalikan harkat kemanusiaannya itulah mangku inyo marantau jauh kawin jupadusi orang lain. Di negari orang inyo menemukan kembali miliknya nalah hilang. Inyo membangun rumah tangga dan dirinya sendiri jadi tuan. Nyo mencari jabatan surang dak ada orang ke mana guanya, dak ada orang ke mengumando. Nyo makan marana anak indak mituo ke mupe atau pembayan ke menyindir. Di rantau ndak ada urun sanak ke mausia ndak ada ke manakan ke menggaduah kok tibu mamak jadi tamu. Nyo hidup bebas tanpa basa-basi, tanpa katu pemanih dan memuakkan. Di sekolah baru tarasu jadi orang. Jadi pada hakikatnya, orang Minang marantau adalah pelarian. Marantau sebagai pernyataan protes terhadap struktur adat, sistem masyarakat dan senjang penuh kemunafikan. Marantau adalah manifestasi dari pemberontakan dingin kepada aturan kaku, aturan dan dirinya sendiri tidak mampu merubahnya dari dalam. Kini timbul pertanyaan. Iyo ba itu? Kok kaji ya? Batua ko orang awak marantau adalah hijrah dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat peradaban. Iyo ko orang Minang maranyuk pai marantau ulah dijajok di negari. Kalau kami ke menjawab pertanyaan ko, maka kami mengatakan indah. Tidak betul. Tapi batua ko orang Minang lah menciptakan kekeluargaan patrilineal, yaitu kekeluargaan yang bersifat ayah anak, dan meninggalkan matrilineal kekeluargaan mamak kemanakan. Jawabnya secara praktis iyo, tapi secara ideologis indah. Apa alasan kami mengatakan begitu? Tradisi merantau lah mendarah mendaging bagi orang Minang sejak siswa. Barangkali ikulah salah satu warisan tertua dari nenek moyang sebagai suku petualang di daratan Asia. Pada mulanya merantau antar nagari atau antar luak di Minangkabau. Kemudian berkembang ke daerah tetangga, ke Jambi, ke Riau, ke Mandailing atau paling jauh ke Bengkulu. Sesudah Perang Padri makin berani. Lahado menuju barang ke Pulau Jawa sampai menjalang Jepang Maswa. Waktu itu sifatnya baru rantau musiman, yaitu tidak membawa keluarga dan sekali setahun pulang. Hari kepuaso tiba di rumah habis rayo balik pulau itu sepanjang musim. Tapi lewat tahun 50 terjadi perubahan total dari bentuk tradisional kepada cara yang lebih maju.
Mungkin akibat pengalaman baik masuk Malaysia ditambah masuk Jepang juga darurat, maka sesudah terbuka perhubungan orang awak lingkuit kabut karantau membawa keluarga. Sehingga kampung Langang Nagari tinggal orang lah habis merantau Cino. Keadaanku bertambah parah sesudah Nagari bagolak tahun 60-an. Kini ko lah basera anak Minang maunyi Nagari Laweh antara Aceh Irian Jaya. Bahkan sampai ke Brunei ke Malaysia. Iduit rukun je penduduk asli ditampai inyo inggo mencakam dengan berbagai profesi jalan iduit. Tidak saja di kota-kota gadang, tapi sampai ke desa-desa, ke gunung-gunung, di pasar, di kantor, di pabrik, di oto, tapi jarang dan di sawah atau di ladang. Kita balik ke pokok persoalan. Akibat dari pengaruh lingkungan, ditambah dengan kondisi dan jauh dari campur tangan pusako, nampaknya kehidupan di rantau praktis di luar ikatan-ikatan adat. Unit keluarga hanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Sedangkan Dunsana juga kemanakan lah membantu keluarga bebas pulau bersama orang Sumando. Kok lai tandang batandang basuo masu warisan, sifatnya sekadar silaturahmi. Satu kenyataan bahwa lah terjadi pergeseran dari bantu matrilineal kepada bantu patrilineal secara umum. Akan tetapi, siapapun tidak dapat membantah. Kalau di luar itu nilai-nilai adat tetap dijunjung tinggi. Orang masih tunduk kepada tata krama kekerabatan famili. Hubungan mama je kemanakan tapaliaro bahkan tambah mesra. Minantu tetap digalai. Daipa, babisan, basumando, menyumando, babako, babaki, tarui harago maragui. Baitupun caroba kampung Nagari. Pernah pada suatu hari terdengar dialog antara ayah Joana dan cukup berkesan untuk disimak. Iko sebagai bukti. Ada seorang laki-laki suku Caniago menyumando ke orang Sekumbang. Tinggalnya di Medan. Anak beliau bernama Ervan, sedang duduk di bangku SMP. Karena terpengaruh juga ada Tapanuli, maka si Ervan ko meletakkan suku di ujung namanya. Banggalah paja junamu Ervan Caniago. Menjadi kejanggalanku, maka ditegurlah dek si ayah. Ku bahasa Medannya kira-kira. Pan, kenapa kau pakai suku Caniago? Menjawablah si anak. Iyalah pula, ayah Caniago, aku pun Caniago. Sambil singin-sing yang badak dijalehkanlah dek si ayah. Bukan begitu, Pan. Sebetulnya suku kau itu si Kumbang. Bah, si Kumbang suku maknya itu. Iyalah, itunya pula maka suku kau itu si Kumbang. Jadi, ya Ervan si Kumbang, bukan Ervan Caniago. Nah, kalau begitu aku ni ikut maknya. Semua kalian ikut mak. Kenapa begitu? Iya begitulah cara adat awak. Kita ini Padang, Pan, bukan Batak. Nampak jaleh dalam dialog pendek iko bahwa kalaupun tinggal di rantau, namun adat indak dirubah. Inyo indak kemangklaim suku anak-anaknya menjadi suku pusakonya. Satu harapan, mudah-mudahan adat Minang indak kepupui. InsyaAllah. Angku-angku sidang pendengar. Lebih lanjut akan kami kemukakan data dan fakta dan memperkuat keyakinan bahwa adat sebagai warisan budaya masih akan dipertahankan. Bahkan indahlah terlampau berlebihan kalau dikatakan mereka yang dirantau dan tinggal di lingkungan bermacam-macam kebudayaan lah mengamalkan adat secara murni, setidak-tidaknya dalam hal yang sedang kita permasalahkan kini. Maaf, akan kami ambil contoh Jakarta. Bahagia ke Jakarta. Sebab yang pertama, daerah pemukiman orang Minang di luar Sumatera Barat yang terbanyak adalah Jakarta. Menurut sumber yang dapat dipercaya, saat kini jumlah orang awak di Jakarta mendekati 800.000 jiwa. Artinya dalam 9 manusia ciek Minang, atau kira-kira 23% penduduk Sumatera Barat sendiri. Pendeknya kalau Dunsana pergi ke pasar proyek Tanah Abang atau sekitarnya, apa bahasa awak salah. Dijamin tak kesasih. Baik itu banyak orang awak. Sudah itu alasan kami mengambil ukuran Jakarta, sebab kami tinggal siku.
Jadi faham mana situasinya. Dan kami yakin bahwa suasananya indak kajauh berbeda di daerah perantauan lain. Kita mulai dari memangku anak. Masalah iko rasanya ndak perlu le disingkukkan secara panjang lebar. Otomatis baban laba pikwa. Allah dirasuak menjariau, Allah dikasau laki ato. Batua menurut adat, syah menurut syarat. Kemudian tentang membimbing kemanakan. Walaupun indak ditawarkan, tapi kalau kemanakan datang minta bantuan lah batajuni kok. Pokok itu bantuan keuangan atau bantuan jasa. Tentu saja sepanjang tubuh bayang-bayang. Biar dari tingkit manapun, mama intelek atau mama awam, kaya atau ndak berpitih, namun rasu bakamanakan ndak kailang dari hati si mama. Berapa banyak kemanakan yang berhasil disubarangkan mama. Mama jauh mama dakik sama saja. Kok profesinya manggale, diarahkan ke dagang. Kok beliau pegawai disekolahkan atau diusahakan kerajo. Andai kata tiba dun sanak pai bayo tantang suaminya nantak pulang-pulang. Atau apa si buyuang sakit-sakitan tak berubah. Pada umumnya lagi bertanggapi. Kok bakal araran tentu yendak. Pokok itu bantuan keuangan atau bantuan jasa. Tentu saja sepanjang tubuh bayang-bayang. Biar dari tingkit manapun, mama intelek atau mama awam, kaya atau ndak berpitih, namun rasu bakamanakan ndak kailang dari hati si mama. Berapa banyak kemanakan yang berhasil disubarangkan mama. Mama jauh mama dakik sama saja. Kok profesinya manggale, diarahkan ke dagang. Kok beliau pegawai disekolahkan atau diusahakan kerajo. Andai kata tiba dun sanak pai bayo tantang suaminya nantak pulang-pulang. Atau apa si buyuang sakit-sakitan tak berubah. Pada umumnya lagi bertanggapi. Kok bakal araran tentu yendak. Datang orang Sumando mengadukan anaknya ke rengkang dak tabantua. Rumah katanya gusur paja di lamar orang. Kadang-kadang melaporkan rumah tanggunya bersiarak. Berbusilah salah langkah paja dan bujang latar rambau dan lain sebagainya. Nampaknya lagi ketanggulangi. Tiba surat dari kampung mengabarkan dapur leruntuh, sawah kane galoro, parak di kisah orang, pendeknya macam-macam lah. Aduh kalau mama lagi pulang, kalau indak wesel nama layang. Kalau nanari bayak bulan bayak, dia laga sumpuak bantai ko rutin ko. Lain. Pendeknya, asah lai pandai semua pandai. Tahu magak je menimbang, mudah-mudahan tak tangih dan tak berpujuk, tak tagamang dan tak berjawab. Ko indak panuh katih, penuh ke bawah lain. Tapi kalau berbisik-bisik aja mama, bermuti-muti judun sana atau ndak tersabit-sabit nama permaisuri dalam sore, itu bayo. 2 hari 2 malam mama dikesan bini, terjadi perang dingin di rumah tanggunya. Kesudahannya tainayo mama ulah di awal. Kanai kali. Pun pihak dari istri mama. Kok mailia seketik-seketik ke kemanakannya, pabialah. Rasa ki orang pulau. Nyokok dape, awak menjago-jagokan papa sini, weh. Nyampang tiwo mituwo sekali-sekali, bapak rasokan gua. Jago makannya lapihnya pulang. Papa tahu orang tua kalah. Arok je sawah, pabaya ibadah. Aku indah. Merutok-rutok ke suami. Pi awak saja nama nandehan. Ikulah ke dibantu, itulah ke dikirimi. Waktu kita susah, layuran nama dok, layuran matanya. Gawat, gawat. Sabaliaknya pula. Sabaliaknya dek dun sana. Tahu-tahu laju bini mama. Kok nan sanang pana hatinya ke beliau minta. Pasti gadang larehnya, cayolah. Dak bahado di petik-petik astek cuma aja buruang ketitiran kue ke dianya. Tapi kadang-kadang kan gaji aku awak. Bamusuhi Korea Pino tu. Bau pe, bahasa gula macam kan. Dak nak lebih bini. Lah tabulakang bana awak kini. Malang bana kalian mama. Kasudahannya parang ramuan. Mama juga nama nangguangkan. Masalah mempertengahkan kampung kulai bana apa makan kok. Hampir tiap kampung ada organisasinya. Setidak-tidaknya bantu arisan. Biasanya di sini lah mencari dana. Gadang kayu, gadang dahan tapi gengsi kalau tak ke satu.
Takumpua piti berkirimkan pulang. Ada nan untuk sekolah, ada untuk madrasah, mix musaji, alat-alat olahraga pemuda dan lain-lain objek pembangunan. Ku ada orang kampung awak na lampu kuning di perantauan, biasa sasa idui atau memecah buik merusak nama kampuang, aiko bapusong samuikan ko. Patut dipulangkan, juga dipulangkan, patut dipesuamikan, dicarikan orang walaupun baalah kecaronyo. Pendeknya ndak janjang kayu di kapiang da ayat talang dipancuang si 20 masuknya. Guno kain pelampuk miang, guno pitih pelampuk malu. Itu sebabnya di antara baribu-ribu gepeng, yaitu gelandangan dan pengemis, nan barumah karate kardos nan maunyi kolong jambatan atau menyapi-nyapi untung rokok, alhamdulillah ndak sakari jua pun orang awak. Syukur. Ada nang ganji ya benar. Mantiko pemuda awak. Nan karajonyo kalau masuk daerah hitam, tapi peliang dan sanang hatinya kalau basuh orang pedusi Minang ada di dalam. Walau inyo nak kenal sama sekali. Pajaku mesti dihalaunya keluar. Ndak lantai angannya surang dilaporkan ke ketua. Sehinggonyo ndak buliah orang pedusi awak membuat cabuah. Sampai kini baik itu. Kok lai bana cek-cek tapi biasanya ndak ketahuan kalau inyo orang awak. Nyo menyuruh hilang-hilang memakan nabi-nabi. Apa dasar sebenarnya tu? Karena si pemuda tadi itu juga kamu, bukan? Karena moral, indah. Sebabnya karena malu alun berbagi. Itu. Walaupun dirinya bagai limang dosa, tapi inyo ndak rela dun sanaknya membuat malu, nyo ndak sudi negarinya menanggung malu. Sedangkan rasa malu itu sendiri bapangka dari adat. Masya Allah. Baik itu jauhnya tahun jam mulai adat ke dalam dadonya. Sehingga kadang-kadang perlawanan menjadikan. Mari kita lanjutkan mengumpul bukti bahwa macam mana pun susahnya hidup di rantau, nagari tetap dipertenggangkan. Ditenggang usah binasu, ditenggang 100 adatnya. Lah umum kita mengetahui, kalau setiap pembubaran panitia, laporan rutin dan mesti didanga adalah defisit keuangan. Panitia tekor. Apa karena pemasukan yang tidak mencapai target anggaran atau karena kampianan bocor? Itu daerah lah itu. Tapi lain halnya dengan pelaksanaan MTQ tingkat nasional di Sumatera Barat tempoh hari. Panitia balap. Urang tak heran-heran, kagum kita bangga dan pemerintah pun puas. Di mana kuncinya tuh? Kuncinya antara lain dek banyaknya dana dan mencucu dari perantauan. Di samping sumber-sumber dari kampung sendiri. Dan tentu saja kuat katam karena sapi, dek ketatnya pengawasan dan pengarahan dari Pemda kita. Itu ciek itu. Nah lain, ada satu gerakan sosial di perantauan, namanya Gebu Minang, Gerakan 1000 Minang. Gagasanku timbulnya dari Bapak Presiden, supaya setiap warga Sumatera Barat menyumbangkan Rp1.000 setahun untuk pembangunan daerah. Lantas terbantulah Gebu Minang tadi. Dan dikelola oleh tokoh-tokoh masyarakat rantau untuk mengumpulkan dana. Hasilnya dikirimkan balik ke kampung. Nah, walaupun alun berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun realisasi dari mempertenggangkan kampung lah nampak sih kok. Lah basuluh matuari begalanggang maturang banyak. Mari kita taruhkan kini. Dalam rangka halal bihalal tahun 86 lalu, Himpunan para seniman Minang Ibu Kota menyelenggarakan pagelaran seni yang berjudul Pekan Wisata Budaya Minang. Segala macam permainan rakyat dikeluarkan, baik itu juga bazar dan menjual jenis-jenis makanan dan hasil kerajinan tradisional. Sajak dari nan klasik sampai nan modern ada. Pacuitia, tandian ngalang-ngalang, sile, dabuh, teater, macam-macam. Taraga nak makan ketupik gelepaku, bubua kampiun, nampi yang jeda dia jari yang bertokok sadonyo tersedia. Biayanya tak tanggung-tanggung mak. Ampi ya 100 juta. Coba bayangkan. Nampak bana tabu dua sumangi waktu itu. Nan kayo turun je piti, nan cadia uruh nan bagak menjaga keamanan. Nan mambiak muku banyak jo. Pendeknya salapan hari, salapan malam, lamunyo bagulinsam di Senayan. Rasuka pacah istoratu di buahnya. Sia nantakan merasa bangga. Kalau alek itu dihadiri oleh menteri-menteri, para jenderal, gubernur, sampai ke bupati sadonyo mamak itu. Bintang film sambuah pengusaha jangan dikatakan lain. Tapi maaf angku-angku.
Nan kami mengkasih mengabarkan iko adalah untuk membuktikan bahwa dahsyatnya ledakan rasa rindu je cinta karena Minang. Keliru kalau ada nambah pendapat orang awak merantau mau dandam. Omong kosong itu. Waktu terjadi tanah longsor Bukit Tui nan dinyatakan sebagai musibah nasional, para perantau dari seluruh tanah air secara spontan tanpa dikomando meresek saku surang-surang membantu dunsanak-dunsanak di kampung. Konon kabanyo dana nan takumpul mencapai jumlah 1 miliar. Alhamdulillah. Satu pernyataan dari papatah yang mengatakan, seciok bayam sadanci yang babasi, mendapat samo beruntuang keciciran samo merugi, tibu delok baimbawan tibu diburuak bambawan. Bukti lagi bahwa nagari lai bapak tenggangkan. Banyak kemanakan. Terlalu banyak contoh-contoh yang menguatkan bahwa tabang gagak jo hitamnya bajalan raminang jo adatnya. Dimanapun bumi orang dipijak, langit orang dijunjung, namun bumi je langit Minangkabau ndak kalupo. Pernah seorang sarjana sosiologi menyebut-nyebut Minang dalam disertasinya untuk mencapai doktor. Antara lain beliau mengatakan bahwa orang-orang Minangkabau itu kuno, licik dan pelit. Licik itu cerawaknya galia mak. Pelit artinya sampili, ceke. Mendengar kata-kata tak lama dari si sarjana dan bukan Minang itu, orang awak heboh bak labah tergoyak sarap. Tasingguang benar puncak kadanya. Berang, banci, kutuak, sumpah, sarapah, babau menjadi satu. Macam-macam reaksi orang waktu itu. Dari golongan intelektual ada nama nantang berdebat di forum resmi. Orang-orang hukum mengatakan bisa dituntut di pengadilan karena itu penghinaan. Politikus menilainya sara, mengancam kerukunan dan kesatuan nasional. Para remaja berkomentar, pajatu sekiati ke pemuda Minang sebab cintonya ditulak. Nan pareman manggarega, tan sano laki-laki dia lapuak mencuang pajatu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan masalahku didiamkan saja. Nah, terlepas dari persoalan iyo atau indah, batua atau salah, nan nyato reaksi spontan itu bertolak dari harga diri. Sebab barang yang dicintoinya dicacek uang. Seolah-olah orang awak ingin mengatakan, raik orang my country, kok rancak keburuak negari den manga-manga ke kau. Kiro-kiro baik itulah. Angku-angku sanak pendengar. Berpedoman kepada kenyataan yang kita kemukakan tadi, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa image yang mengatakan bahwa seorang Minang merantau adalah pelarian, menyingkirkan diri dari struktur masyarakat yang tak manusiawi atau merupakan pemberontakan adat, ternyata bohong sama sekali. Suatu persangkaan yang tidak punya dasar. Orang laki-laki di Minangkabau tidak pernah mengeluh apalagi memberontak. Inyo tidak merasa dirugikan, malah sebaliknya merasa bangga dan bahagia. Kalau dikanari pikir-pikir, baitu sare tugas nan disandangnya, tugas sebagai ayah, sebagai mama, sebagai putra daerah nan bagi orang lain mustahil tangke sekaligus, maka akan timbul pertanyaan. Resep apa nan diberikan dan baa cara mempersiapkan fisik, stamina dan mentalnya sehingga sanggup menjadi Superman macam itu. Jawabnya ialah mereka digodok di pusdiklat adat. Apa pula itu pusdiklat adat? Pusdiklat nan nambah mengkasu ialah surau. Mulai umur 7 tahun anak-anak Minang diharuskan masuk ke pusat pendidikan dan latihan tadi, sampai kemudian siap untuk diterjunkan ke masyarakat. Melalui pengawasan dan ketat, mereka diasingkan dari rumah. Makannya indak boleh dikanyangkan, laluknya dipapan, karajunya bagu balok. Moralnya dididik, juga agama, fisiknya dilatih bersilek, dan mentalnya biaja persambahan. Daftar kegiatannya kira-kira macam kau. Sesudah pagi-pagi sarapan jenis dingin, inyo menjalankan tugas-tugas rumah tangga sampai pukul 2. Sudah itu boleh bermain. Kok kabalang-alang, kok kabadomino, kok kababuru, terserah. Namun permainan itu adalah pelajaran dan mesti disimak maknanya. Selesai sembahyang maghrib, berkumpul di surau, mengaji. Sudah pula mengaji, turun ke laman surau, bersilek. Sebelum lalu adalah pelajaran cerdas cermat, yaitu parang pantun dan takutaki. Iko gunanya mempagalia lidah.
Kemudian baru lalu di lantai bagaluang jo kain saruang. Bisuak pagi garuntang puntang pulau kaya sumbayang baru pulang langsung ke dapur basuo je nasi dingin. Itulah siklus kegiatannya sepanjang hari. Sehingga kalau dicaliak kepada padatnya jadwal pelajaran, praktis anak laki-laki tidak pernah merasa di rumah. Seakan-akan mereka sengaja dibuang dari rumah kadang. Kini timbul pertanyaan baru. Apa sabananya hikmah daripada pengasingan anak-anak muda macam itu? Nah, baiklah, kita bicara soal pengasingan. Setidak-tidaknya ada dua manfaat yang dapat diambil. Yang pertama ialah untuk tindakan preventif. Sebagai remaja mata, mereka tidak boleh berkenalan dengan sesuatu yang berbau seks. Untuk itu anak-anak yang serba ingin tahu itu tidak dibenarkan bagawa jurusan anak puisi. Atau mencari hal-hal yang bersifat mengundang pikiran kotor dan mungkin saja ditamunya di tengah-tengah keluarga. Kalau pergaulan bujang jogadih tidak dibatasi, alamat kata jadi penyimpangan-penyimpangan dan merugikan akhlak. Akibatnya paga makan tanaman. Apakah itu mungkin pada tua, sedangkan mereka sekeluarga? Kenapa tidak mungkin? Itu kerja mudah bagi setan jua bilih. Deulah bagi sia jua begeso, lamu-lamu habis miang di sembilu. Kesudahannya tabaka batuang serumpun kalam nagari basoknya. Tersebab bagalintin pintin tarui jua saham, satu wakatu pungguang kapak kata jam jua. Trisno jalaran soko kulino kata orang Jawa. Cinta akan bersemi melalui pergaulan intim. Taro ndak dunia, tapi kesempatan ado bisa terambau. Urang kahutan tak berniat pai baburu basuo je kijang patah, pasti digungguangnya dibawa pulang. Sabaliaknya biarpun berniat ke mencilok tapi nan punyo indak talengah bisa orang kerja buruan. Nah, untuk menghilangkan kesempatan-kesempatan itulah mangkonya diasiangkan anak bujang lalu di surau. Adapun ajaran moral ala Minangkabau menomorsatukan kesucian akhlak tentang kesusilaan. Di antara salapan pasang kejahatan menurut hukum adat, sumbang salah adalah urutan paling bare. Bisa diancam hukum buang kok. Sumbang salah itu artinya kejahatan susila. Makanya, ukuran martabat seseorang ditentukan sampai di mana kemampuannya membatasi diri dalam perilaku dan ada hubungannya dengan wanita. Perampok bisa dimaafkan, pembunuh dapat diampuni, tapi skandal seks tidak mungkin ditolerir oleh masyarakat. Baik itu sensitifnya masalah pelanggaran susila, sehingga bisa-bisa menimbulkan perang antar suku atau antar negari. Kalau kemanakan dari suatu kaum diganggu, itu berarti penghinaan bagi seluruh laki-laki di kaum yang bersangkutan. Dan setiap penghinaan akan dibalih dengan cara apapun, ditanam tumbuh di kebuak gadang itu pepatahnya. Acok bana terjadi perceraian beruntun dalam dua suku bayi pabisan hanya berawal dari putusnya pertunanganan. Sepele. Kalau kemanakannya diberi malu, maka kemanakan atau pemilih yang mempabuai akan diberi malu pula. Tak dapat jenang kasa jenang lalu, tak taluk jeladiang joracun dan cakap mesti berbalik. Sampai macam itu bana tingginya nilai susila di tanah Minang. Maaf, barangkali kemanakan kemendace-dace mendengar satu berita bahwa terjadi perceraian di malam pengantin akibat anak daru tak salamai. Seluruh kaum goncang. Disikulah dituntut peranan mama untuk bertindak sebijaksana mungkin. Kau dapat garih patah di saruang tak terbaik di negari. Cuekin aja. Itu sih masalah sepele, bagi bung yang sepele. Tapi bagi kami serius. Mau apa? Tuh. Kalau di daerah lain disediakan acara cari jodoh bagi muda-mudi, nan mendapat legalisasi dan perlindungan hukum adat, tapi di tanah Minang itu diharamkan. Jangan cuba-cuba berkijuan matu jo anak gadis hurang kalau sayang jo kupiah nak ketemu Tapi ko iyo lah taraga kudo nak bapulano kabau laingin berpasangan acari selah piti banyak-banyak. Baik tujuh pihak nang gadis-gadis indak buliah palala, indak buliah galak marahai, indak buliah penduduk tangah janjang, paliang cilaku petandang lalu pantang nak gadis pejalan surang. Kalau budi lata singi hilanglah tuah di negari rancak dan tidak peguno lain. Dalam hal itu mama pun diperingatkan. Agak palia tek mato mak.
Tu supik manih lah penggalak surang demu kecamin tu. Barangkali siriah lah patui perjunjungan. Bah itu waris dijawabkan orang dahulu. Antah kini tak jalankan. Tapi nan nyato, secara simbolis masih tinggal curi yang di batu. Nampak pakai-pakainya. Caliaklah. Di antara 27 provinsi di Indonesia tercinta tu, barangkali Sumatera Barat lah satu-satunya daerah yang tak pernah mempunyai lokalisasi WTS. Mungkin saja barang kuado, tapi di awak indak bakandangkan, indak bapamerkan. Mari pertahankan lambang supremasi moral yang menjadi kebanggaan ranah Minang. Itu manfaat dan pertama. Manfaat dan kedua ialah untuk menanamkan wibawa pribadi. Batu tua jadun sanak pedusi atau jo kemanakan dan paralu-paralu saja. Mesti serius, tegas tindakan humor apalagi berkele-kele. Sada mengecek buang muka kena lain usah dipandang cek matonyo. Maka secara kejiwaan lawan mengecek akan menaruh hormat dan segan. Disitulah tumbuhnya kewibawaan seseorang. Tapi sikap semacam tadi akan sulit diciptakan oleh si calon mama disebabkan pergaulan nan talampau intim di keluarga. Dikhawatirkan nanti inyo tidak bisa berfungsi sebagai pemimpin dan potensial di rumah gadang. Agaknya ikulah alasan timbulnya suatu etik bahwa seorang komandan tidak boleh talampau akrab jo anak buah, begitu juga antara guru je murid. Maka untuk membantu satu kepemimpinan dan berwibawa mesti mampu mendisiplin diri, dan itu hanya bisa kalau pandai menjaga jarak antara yang dipimpin dan memimpin sehingga timbul rasa hormat tadi. Itulah yang dimukasuk dengan mama di sambalaya kemanakan di sambah batin. Nah, kita teruskan. Sebelum ke surau makan dulu. Makannya ndak baik hidang kan toh. Ambil surang ke periwak sedang terjarang kalau paralu menyuuk sambil tagak pintu dapur. Itu dalam maknanya tu kemanakan. Kalau makannya ditatiangkan, airnya diisikan, diservis, dipadasokan, maka akan timbul rasa berutang budi dalam hatinya. Aiko babayo. Apabila seorang lata makan budi, rumi mengatakan bana. Lidah letai impi nan iyo tersabut indak nan indak tersabut antah. Ba'a kata Pak Hakim ke manukuk meja menjatuhkan hukuman kalau si terdakwa lah menanam budi lebih dulu. TV warna 24 inci letak berumbun di ruang tamu. Apa kata ibu? Tolong kata Pak, ibu hancur keadilan dia ulah jasuh letak makan. Kau baiknya kemanakan. Ingat bahwa mama Ju adalah hakim di rumah gadang, hakim di dalam kaum. Oleh sebab itu, calon mama tidak boleh dibiasakan dapat servis dan membuat inyo lupa diri nanti. Tiba di surau, dibuka sore, ada guru beraja mengaji. Lah tamat Quran, lanjutkan beraja tafsir, beraja fikih, tarikh dan lain-lain cabang ilmu agama untuk baka dunia akhirat. Iko paralu, bahkan lebih paralu dari segala non paralu-paralu. Ibarat suatu gedong, maka agamu adalah fondasi dan manahan barik bangunan. Hotel batingke akan ambruk di atas fondamen dalam sajangka, apalagi kalau tanahnya gaca dan ratu. Tidak salah orang menampilkan syarak sebagai sandi berdirinya adat, sebagai batu laweh pananai tunggak rumah gadang. Suatu saat aratu akan membuat orang kelaparan. Pengetahuan akan merusak kedudukan, menyebarkan malapetaka kalau inyo inggo di pribadi si kayu, si cadiak, si pengusaha yang tak beriman. Itu pasti. Memang membatasi kemauan manusia itu adalah aturan-aturan. Sedangkan adat juga aturan dan negara punya aturan. Tapi aturan buatan manusia dihakimi oleh manusia pula. Manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Seorang koruptor akan bebas kalau kesalahannya tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Mampacarui pengulu tidak melanggar daik doh. Asah jana ada orang mendengar. Kok terdengar kemanakannya itu yo tak. Di suatu tampik nan romantis strategis, sepasang merpati sedang asyik mengembara di alam khayal. Nalayok malayang di salo-salo bintang angkasa luar. Tiba-tiba si Romeo mairik tangan si Juliet untuk singgah di bulan naga sabantah. Lantas Juliet ku capek bereaksi. Dengar ragu-ragu sambil batang buah hingga babasuh malu-malu.
Manga aku dah nampak ada orang deko. Nampak ada orang cuma ditakuinya. Ba kalau ndak ba orang, ba kalau ndak nampak tarui. Maka runtuhlah suatu pertahanan terakhir sebab bentengnya dibangun dari batang pisang dan rapuh, bukan dari cor beton batulang wajah, bukan benteng iman atas jaminan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kesimpulannya, agama mesti dipakukan arek dalam jiwa para remaja. Mesti ditatar, mesti dididik, mesti dilatih. Kemudian selesai pendidikan rohani dengan mengaji, maka kini pelajaran beralih ke pendidikan jasmani. Turun bersama-sama kalaman surau untuk berlatih bersilat. Seorang calon ayah, calon mama, calon pemimpin harus sehat badan, kuat dan gagah. Inyo diajar berani madoi segala tantangan dari manapun datangnya. Anak-anak Minang tak boleh loyo, tak boleh cengeng, apalagi merengek-rengek minta dikesiani orang lain. Dia terpentas kehidupan, acuk bana basua sewenang-wenangan dengan berbagai alasan. Tapi ternyata setiap kezaliman mendatangkan sansaro di masyarakat. Nan bingung makanan cadiak, nan lamah mati degarata, nan ketek terjelapak di salur kaki orang kadang. Dalam kondisi macam itu dibutuhkan munculnya seorang pahlawan. Syaratnya cie, yaitu baga. Baga bukan dalam artinya batinju, tapi baga merubah sesuatu atas kebenaran, baga mengatakan nan hak walaupun pahit. Maka tampek mencari baga itu di sasaran, bukan di sasana. Sasaran itu letaknya di laman surau. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Selesai pulau Raja Silek, maka siswa-siswa naik ke surau istirahat. Dalam menanti mata takantu ada puluh acara bebas. Di sudut tadanga batakotaki, di ilia babaleh pantun, di ulu berdebat berdiskusi di tengah mapa kesembahan. Kasadonya itu ada